Ya, nggak usah pakai Sunday pants deh ya, nanti kita perkenalkan langsung. Oke, nggak Boleh, apa-apa. boleh. Nanti saya cerita sedikit background saya. Oke nggak? Ya, oke, thank you banget Bu Cassandra. Nah, ini teman-teman mungkin yang bisa on video supaya bisa lebih konsentrasi ya, karena pembicaranya kali ini memang spesial banget ya Bu Cassandra. Karena ini saya juga salah satu fans berat ya sama Bu Cassandra. Jadi di Thank you, sini thank banyak you. fansnya loh Bu. Jadi nanti kayaknya kita belum bisa onsite ya. Kalau bisa onsite mungkin banyak yang minta tanda tangan atau minta foto bareng pasti ya. Iya, iya, iya. Nanti ketemuannya di New York aja ya, teman-teman. Oke, siap, siap. Oke. Amin, amin, amin. Oke, Bu Cassandra mungkin seperti yang tadi Bu Cassandra bilang, mungkin ini kan banyak agent baru juga ya. Oke, nanti saya akan Saya kasih, perkenalkan diri saya. ya betul betul. Jadi mungkin saya kasih waktu untuk Bu Cassandra bisa perkenalan diri dulu, background sebelum bergabung, kemudian kok bisa bergabung. Ini saya sudah dengar sharing ini beberapa kali, tapi nggak bosan-bosan masih kepingin dengar lagi. Mas, Oke, selamat pagi teman-teman dari Harvest Agency ya. Thank you banget udah diundang. Jadi mungkin sebagian masih baru ya, belum pernah dengar saya sebelumnya. Jadi saya mau cerita sedikit background saya. Jadi saya dulu tuh kerjanya tuh di kantor akuntan gitu ya teman-teman. Ada nggak di sini yang backgroundnya sekolahnya accounting sama dengan saya? Boleh boleh itu tulis ya saya boleh silakan ya biar jadi rame gitu ya. Jadi saya dulu sekolahnya accounting dan di hari lulus saya itu saya berhasil masuk ke kantor akuntan yang terbesar di Indonesia ya. Oh, dia Harvest dah. Namanya Oh, dia itu Harvest dah. ada ya. Oke, jadi Arthur Andersen itu salah satu kantor akuntan terbesar di Indonesia ya. Jadi kalau di dunia dia masuk ke dalam top 5. Keren banget kan teman-teman. Terus terakhir saya di posisi saya bekerja di sana tuh 8 tahun dan posisi terakhir itu sebagai manajer dan di tahun 2001 saya sudah punya gaji 20 juta sebulan teman-teman ya. 20 juta sebulan sekarang mungkin kelihatan kecil, tapi kalau teman-teman bayangkan 21 tahun yang lalu 20 juta itu gede loh teman-teman ya. Ada yang pernah bantu saya hitungin katanya wah kalau pakai inflasi future value sekarang tuh sekitar mungkin 60 sampai 70 juta. Nah, jadi teman-teman bayangin aja ada orang kerja di kantor akuntan keren, gaji 60-70 juta. Terus kenapa sih mau jadi agent gitu kan? Apalagi 21 tahun yang lalu tuh jadi agen itu bukan profesi yang keren banget gitu. Kalau sekarang sih udah banyak ya yang pebisnis lah, profesional lah, memilih untuk menjadi agen. Jadi profesi agen ini sudah bukan rahasia lagi ya, ini sesuatu yang menjanjikan ya. Kalau zamannya saya 21 tahun yang lalu tuh nggak begitu loh. Jadi profesi agen itu benar-benar tidak menjadi pilihan. Bahkan nama prudensialnya itu sendiri juga nggak keren teman-teman. Kalau nama prudensial itu sendiri, kalau dulu saya prospek orang tuh suka bilang Prudential itu apaan ya gitu. Kalau dari logonya kok kayak salon gitu ya. Jadi nama Prudential tuh sama sekali nggak dikenal orang ya. Jadi itu kira-kira 21 tahun yang lalu saya join seperti itu. Saya join dalam waktu sebulan saya memutuskan resign ya. Jadi dalam hanya sebulan saya langsung meninggalkan gaji 21 juta itu. Nah, terus setelah saya jalanin tahun pertama karena full time gitu ya, karena saya sebulan saya langsung tinggalin pekerjaan saya. Terus saya berhasil mencapai Double Star Club, MDRT gitu ya. Nah, waktu tahun kedua saya tahu persis bahwa di bisnis ini kita itu bukan untuk jadi agen selamanya. Jadi tujuan awal saya join memang udah tahu banget saya mau membangun bisnis. Jadi di tahun kedua itu saya benar-benar merekrut ya. Jadi di tahun kedua akhirnya berhasil menjadi top recruiter nasional ya. Dan bonusnya jadi agency of the year juga teman-teman ya. Jadi di tahun kedua saya bergabung di Prudential sudah berhasil mendapatkan predikat yang boleh dibilang paling bergengsi lah ya. Jadi agency of the year tahun 2002 ya. Terus ya udah sampai dengan hari ini pencapaian teman-teman saya jarang sekali memperhatikan apa kayak Star Club atau apa, tapi yang jelas saya mencapai yang saya perhatiin cuman
berapa kali saya mencapai PC. Nah, itu yang tadi di flyer kayaknya ada deh ya, berapa kali mencapai PC ya. Berapa kali sih teman-teman? Kalau coba ya saya lihat ya, kayaknya total 16 kali lah kalau nggak salah, kalau produser sama leader digabung gitu. Ya, jadi itu aja sih sekilas perkenalan dari saya. Cukup nggak kira-kira Elizabeth? Mungkin nanti bisa digali lagi, Bu Cassandra ya. Tapi suaranya kayaknya nggak ada ya? Halo? Oh, sebentar. Elizabeth nggak bisa open. Oh, bentar. 17 kali teman-teman. Jadi saya 11 kali presiden club leader dan 6 kali presiden club producer teman-teman. Jadi total 17 kali mencapai presiden club. Oke, luar biasa banget ya Bu Cassandra. Kalau startup sama PCC udah nggak terlalu saya pantau. Udah lewat pasti jauh ya. Dari startup ke PC itu rasanya udah langit dan bumi deh. Iya. Bu Cassandra, ini perkenalannya singkat, padat, jelas ya. Mungkin kalau untuk kita-kita yang beberapa kali udah dengar sharingnya Bu Cassandra sih oke. Tapi kalau untuk agent-agent baru, mungkin masih ada yang penasaran nih Bu. Dengan prestasi ataupun pekerjaan yang sudah sangat keren seperti itu ya di masa itu, kok bisa sampai ambil keputusan sampai full time di Prudential. Nah, ini tentunya ada satu pemicunya. Nah, mungkin Bu Cassandra bisa cerita sedikit lebih detail pemicunya apa, karena kan kita juga kadang ngerekrut teman-teman yang background-nya karyawan dengan income yang sudah lumayan ya, manajer ke atas seperti itu, tapi jarang sekali maksudnya kita bisa menggiring mereka sampai benar-benar bisa full time begitu. Oh ya, oke. Saya waktu itu pas kalau saya kerjaan saya tuh suka lembur ya. Jadi kalau saya mau jalanin Prudential juga sekaligus pekerjaan saya tuh rasanya sulit banget. Nah, jadi waktu saya pertama kali jalanin Prudential itu, saya memang bulan pertama itu saya jalankan full, karena waktu itu saya pas lagi ada cuti. Nah, tapi pas bulan berikutnya kan saya udah harus balik kerja. Nah, waktu yang balik kerja itulah saya merasa kaki saya tuh kerantai gitu ya. Jadi saya merasa, aduh gila ya, saya tuh kalau keluar ke kafe ngobrol sama orang gitu ya, mungkin dia nggak terlalu ngerti apa yang saya jelasin, tapi dia bilang yang paling kecil berapa sih gitu misalnya ya, paling kecil 300.000 ya teman-teman, 300.000 waktu zaman saya kan 300.000 itu API-nya kalau dulu paling kecil 2,5 gitu ya, kalau sekarang kan minimal 3 juta kan API kan, beda dikit doang. Tapi saya waktu itu mikirnya gini, gila ya saya ngopi sama orang nggak ngerti ataupun dia nggak terlalu minat, tapi akhirnya ya udahlah 300.000 gue masuk deh gitu. Itu saya dapat 2,5 juta, ya kan API paling kecil, ya kan. 2,5 juta itu porsi buat seorang agent tuh berapa sih teman-teman? Kita sebagai agent tuh dapat komisi 100% loh teman-teman. Tapi jadi saya nggak menghitung, 2,5 juta itu berarti komisi saya 56.000 kalau nggak salah kan, kalau 2,5 tuh 56.000 berapa sekian gitu ya per bulan. Nggak hitung itu saya. Saya hitungnya itu adalah jatah saya, komisi saya adalah 100% dari 2,5. Ngobrol sama orang 2 jam saya dapat 2,5 juta kayak gitu. Untung saya selalu lihatnya seperti itu sih. Dan waktu bulan pertama itu juga saya berhasil mendapatkan API 40 juta, teman-teman. Yang saya lihat bukan 40 juta kali sekian persen komisi, terus dibagi 12, orang bayarnya bulanan, itu paling income kita kan cuma 1 juta, ya kan? Tapi saya selalu melihatnya, dalam 1 bulan saya berusaha di Prudential, saya menghasilkan API 40 juta, saya dapat komisi 100% dari 40 juta. Berarti hasil jeripaya saya selama sebulan adalah 40 juta per bulan gitu. Bulan depan saya cari lagi, nah saya bisa dapat sekian puluh juta lagi seperti itu. Nah, teman-teman mungkin itu yang membuat saya akhirnya saya merasa apa saya resign aja ya gitu ya. Jadi di masuk bulan kedua saya udah mulai resah ya, udah mulai resah dan waktu itu saya sih ada sempat bikin ini sih making decision analysis ya. Teman-teman kalau pernah nonton atau saya sharing di sini ya, tapi harus gambar-gambar sih teman-teman.
Di YouTube-nya sih saya pernah posting sih yang saya sharing bagaimana saya mengambil keputusan untuk resign itu. Kalau mau sharing berarti saya harus masuk lagi lah tablet supaya saya bisa nulis-nulis di laptop ini, saya agak susah untuk nulis. Atau teman-teman mau itu lihat YouTube-nya aja. Oh, atau tunggu sebentar, lagi mau diambil. Bisa join 2 nama nggak apa-apa, Bu Cassandra. Join 2 nama ya, oke. Satunya pakai tablet. Oke, bentar ya, saya ambil tablet saya dulu, bentar. Tes, oke. Udah ada. Tadi saya mau nyalain mic nggak bisa, kayaknya. Iya, saya juga tadi nggak bisa. Oke, ya memang yang saya tunggu-tunggu sharingnya ini sih, Bu Cassandra. Gitu ya. Oh iya. Karena ya saya udah dengar beberapa kali, tapi saya rasa memang perlu agent-agent dengar begitu karena itu gitu ya. Siapa tahu ada yang belum mengambil keputusan, mungkin dengan cara saya itu bisa dipakai ya. Jadi betul. analisis ini bukan cuma berguna untuk di Prudential ya. Kita dalam mengambil keputusan apapun, anak-anak kita tuh juga udah memakai cara ini ya. Jadi waktu anak kita mau memutuskan mau masuk Berkeley atau mau masuk di UK, dia pakai ini. Terus anak kita waktu itu dia mau memilih bidang dance atau apa, kita selalu ngajarin mereka tuh memakai cara ini gitu. Tunggu ya, kok ini nggak bisa join sebentar. Masih ini ya, masih preparing meeting ya. Saya mau join pakai tablet, tapi kok nggak bisa ya. Coba ini connection-nya ke public bener. Nggak apa-apa, sambil kok ini connection-nya di blok kayak itu. Nggak apa-apa, sambil itu ya, sambil. Nah, ini PR dulu deh, kita skip dulu. Nanti saya akan sharing lagi kalau tablet saya udah berhasil join. Oke, mungkin Elizabeth boleh bertanya yang lain? Elizabeth? Nggak bisa open mic lagi. Sudah, coba. Udah ya, oke. Kayaknya kita nggak boleh unmute deh. Begitu kita unmute, nanti kita jadi nggak bisa nyalain Itu lagi. ya, oke, saya open terus deh kalau gitu. Oke, Bu Cassandra. Oke, ini masih belum bisa join ya yang satunya ya? Ya, nggak apa-apa. Nanti kita suami saya lagi coba. Mungkin ini aja dulu, Bu. Ini ada beberapa pertanyaan yang memang kita udah siapin ya, terutama ini kan zamannya COVID ini peralihan ya, jadi dulu dari kita biasa ketemu orang, berubah menjadi masa pandemi kita pakai cekatan gitu kan, online. Nah, kemudian sekarang ini kan sudah mulai reda pandemi, walaupun masih ada, tapi kita udah dibiasakan untuk mulai lagi ketemu orang gitu ya. Nah, merubah kebiasaan baru lagi gitu kan ya. Nah, mungkin Bu Cassandra bisa kasih tips untuk teman-teman Bu Cassandra sendiri dalam masa-masa itu apa yang dilakukan, bagaimana mengatasi perubahan zaman ini gitu dari dulunya offline, kemudian online, sekarang mulai onsite lagi, mungkin peralihan di masa-masa peralihan seperti ini apa yang Bu Cassandra lakukan gitu. Ya. Kalau menurut saya malah sebenarnya sekarang ini adalah saat yang paling enak ya. Jadi waktu dulu kita masih offline, kita waktu tiba-tiba harus online kan banyak yang merasa kesulitan, ya kan? Nah, tapi karena sekarang
kan kita udah 2 tahun ya, kalau misalnya udah 2 tahun aja masih belum beralih ke online sih kayaknya udah ketinggalan kereta banget ya. Ini aja kita udah mau balik ke offline lagi gitu ya. Nah, Yes. oke. Jadi menurut saya sekarang ini malah di posisi saat ini kita bisa 2 cara, bisa mau offline, bisa online. Kalau klien yang bisa mau ketemu kita, tentu teman-teman pasti prefer offline, ya kan? Jadi kita mendingan ketemuan tuh lebih enak. Tapi ada kondisi tertentu menurut saya itu orang itu lebih nyaman kita by phone, ya kan? Nah, kalau by phone sebenarnya juga udah bisa kan, udah kita selama 2 tahun udah bisa lewatin kok gitu ya, dan kita harus bisa lakukan online gitu. Nah, saya nggak tahu teman-teman yang kalau saya yakin offline pasti bisa lah, itu kan dari dulu kita juga offline kan. Tapi yang online kalau yang saya lakukan sih waktu itu kita berusaha, kita bilang agent itu telepon klien itu hanya ngomongin hal-hal yang simple-simple, storytelling, yang tidak membuat orang tuh harus ngebayang-bayang kayak gitu ya. Nah, tapi kita ngejelasin pakai bahasa yang sederhana, tapi ujungnya, tapi nanti akan kirim video saya ya. Jadi saya banyak sekali bikin video yang pakai tulisan-tulisan tangan ya. Jadi kalau teman-teman nanti ke YouTube channel saya, teman-teman boleh lihat di situ banyak sekali. Bahan presentasi saya itu bisa digunakan oleh siapapun. Saya buka untuk umum karena agent kebanyakan tuh harus forward ke nasabah, ke prospek, dan prospeknya itu buka link video itu dan mendengarkan penjelasan presentasi itu ya. Itu juga gara-garanya saya tuh waktu lagi pandemi itu saya mau ngejelasin klien, kebanyakan saya screen recording teman-teman. Jadi saya dulu kan kita suka tulis-tulis di kertas kan. Nah, bedanya kalau online adalah kita tulis-tulis di screen, ya kan. Jadi saya sering ngejelasin klien itu saya gambar, saya screen recording apa yang saya ngomong tuh saya gambar. Jadi tulisan saya ke-record, suara saya ke-record. Nah, habis itu saya kirim ke prospek saya, ke klien gitu. Nah, lama-lama saya pikir mendingan saya bikin lebih bagus gitu ya, lebih rapi ya. Jadi makanya jadilah bahan-bahan presentasi saya yang di YouTube itu, teman-teman ya. Itu berawal mula kenapa saya bikin video tersebut gitu. Saya yakin teman-teman di sini udah banyak yang pakai juga ya video saya. Ya, kita pakai Bu Cassandra. Bagus-bagus. Ya, jadi saya buka kok buat umum gitu ya. Jadi semua orang bisa, even agent itu forward ke klien, klien bisa buka. Tapi saya tidak sarankan teman-teman langsung forward video aja, ya. Teman-teman harus telepon, ngomong, habis itu udah ngobrol, menyampaikan bahan presentasi saya, tapi pakai bahasa sederhana. Tapi habis itu nanti teman-teman forward video saya itu untuk yang lebih komplitnya, seperti itu. Itu lebih efektif, ya. Bu Cassandra mungkin bisa kasih satu ilustrasi, artinya dari awal Bu Cassandra telepon, ini kan mungkin bisa jadi kalau agent baru mungkin masih teman ya, tapi kalau sudah agent lama biasanya kan sudah mungkin referensi atau bahkan orang yang nggak terlalu dikenal. Nah, awal memulai istilahnya telepon, kemudian pembicaraan ringan itu contohnya mungkin yang Bu Cassandra pernah lakukan tuh seperti apa, sampai kemudian akhirnya dikirim video, kemudian akhirnya sampai closing. Mungkin ada satu contoh kasus yang Bu Cassandra bisa sharing gitu. Sebenarnya jujur teman-teman, saya tuh tidak mencari agent nasabah baru ya sebenarnya ya. Jadi fokus saya dari tahun 2002 semenjak saya jadi leader sampai dengan hari ini tuh saya tidak pernah fokus di jualan ya. Tapi saya ini adalah leader yang menciptakan bahan presentasi untuk dipakai oleh agent ya. Jadi karena saya menciptakan bahan presentasi untuk dipakai oleh agent, jadi saya coba test the market, dan test the market itu yang bisa closing, nah itu yang saya patenkan ya. Jadi yang saya sharing kepada banyak orang bahwa ini caranya it works gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat banyak sekali sih, misalnya kalau dari saya join sampai dengan sekarang ini bahan presentasi itu udah banyak banget yang kita pernah ciptakan ya. Dari dulu kita ada yang aset cermin gitu ya. Terus ada juga yang pagar PPH ya kan, yang waktu kita ngejelasin PPH gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang kan kita jualannya kan Prucinta, Pruwarisan, PCB 88. Nah, itu semuanya tuh ada di situ juga gitu ya. Nah, kalau berarti Elizabeth tadi tanya saya itu berarti dari segi approach ya. Yes, jadi mulai dari tadi kan Bu Cassandra bilang ada pembicaraan ringan,
kemudian sampai akhirnya kirim video. Nah, pembicaraan Ya. ringan ini mungkin Bu Cassandra bisa kasih beberapa contoh, karena kan ini ada banyak agent baru juga ya. Ya. Kalau menurut saya sih, kalau karena saya kan udah ke existing client gitu ya, saya sih biasanya kalau waktu lagi pandemi, telepon, ya udah tanya kabar gitu kan. Sekarang lu masih WFH atau WFO gitu, ya kan? Nah, kalau misalnya kita mau jualan hospital, gampang teman-teman. Kita tinggal cerita aja siapa yang kena dan siapa yang kena dan biayanya berapa. Itu kan storytelling. Nah, terus habis itu, by the way gitu, langsung ya. By the way, ngomong-ngomong, biaya rumah sakit kan sekarang mahal banget ya. Semenjak COVID ini apa-apa jadi mahal gitu. Nah, kamu udah cek belum asuransi kesehatan kamu tuh yang udah yang sesuai tagihan belum gitu ya, kayak gitu aja langsung gitu. Nah, kita kasih tahu mereka bahwa sebenarnya asuransi sesuai tagihan itu baru ada sekitar 5 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya dia punya asuransi, dia bilang, oh udah saya udah punya asuransi kesehatan gitu. Nah, please cek deh, karena kalau udah lama itu mungkin masih yang pakai inner limit gitu. Terus kita jelasin apa bedanya inner limit dan sesuai tagihan itu sendiri gitu. Nah, ngejelasin produk sesuai tagihan, kadang-kadang kan agent itu suka lidahnya keserimpet ya, mau ngejelasinnya itu kayaknya banyak banget itemnya gitu ya. Kalau kita mau ngejelasin tabel PPH atau PSS kita tuh kan banyak banget gitu. Menurut saya karena kita harus simple ya, teman-teman tuh cukup ngomonginnya itu gini, asuransi sesuai tagihan, black card kita, itu sistemnya, itu kita pilih 2 hal. Ya, teman-teman lihat ya, saya begitu simple, saya bilang asuransi sesuai tagihan itu kita pilih 2 hal. Pertama kita pilih wilayah yang kita mau di cover ya, apakah itu mau di Indonesia, Asia, atau seluruh dunia. Nah, wilayah pun saya simpelkan jadi 3 aja ya. Nah, habis itu pilih jenis kamar, apa mau sendiri atau yang sekamar berdua. Ya, pilih 2 hal ini. Nah, itu akan menjadi plan-nya kita. Saya bilang. Simple ya. Jadi agent tuh harus hafal loh ya. Pilih 2 hal, wilayah sama jenis kamar. Itu jadi plan kita. Habis itu kasih contoh ya. Contoh ya, contoh. Saya pilih Indonesia yang sekamar sendiri. Indonesia one bed ya, Indonesia one bed. Nah, kalau nanti masuk rumah sakit, kita benar-benar berobatnya di wilayah yang benar, wilayah Indonesia, checklist benar. Terus kamarnya benar, yang sekamar sendiri gitu ya, checklist benar. Maka udah boleh tidur nyenyak ya. Semua biaya akan dibayar oleh asuransi. Bisa nggak teman-teman ngejelasinnya begitu aja ya? Nah, habis itu ngejelasin itu, habis itu kita tambahin. Nah, kita boleh tidur nyenyak, semua dibayar oleh asuransi. Sampai limitnya setahun 3 miliar loh. 3 miliar loh, gede banget gitu ya. Nah, 3 miliar ini pun diisi ulang setiap tahunnya. Jadi kalau tahun ini udah habis atau udah kepakai sebagian, nanti tahun depan penuh lagi 3 miliarnya. Kalau nggak cukup pun ada limit cadangan. Nah, kita nggak bilang limit booster ya. Limit booster itu bahasanya nggak common gitu. Saya selalu bilang limit cadangan. Limit cadangannya itu ada 12 miliar gitu. Nah, itu kan contoh jualan hospital. Kalau di pandemi menurut saya hospital gampang banget ya, karena biaya hospital kan mahal. Terus misalnya orang bilang, kan gue di cover oleh kantor gitu. Gimana dong? Ya, kalau dia bilang dia di cover oleh kantor, saya akan bilang gini, saya bilang yes, saya bilang saya dulu persis punya pemikiran seperti kamu. Kalau di cover kantor nggak perlu beli asuransi kesehatan. Nah, tapi ada 2 kejadian yang membuat saya akhirnya buka mata saya bahwa itu tidak benar ya, yaitu saya punya pengalaman, ini storytelling. Jadi kita storytelling itu akan lebih enak ya. Jadi saya bilang ini teman saya sendiri. Dia suaminya bisnis, dia kerja, dia karyawan. Suami dan anak udah beli yang namanya hospital sesuai tagihan ya sama saya. Tapi dia karena dia karyawan, dia tidak pernah membeli hospital karena merasa tidak perlu karena di cover oleh kantor. Waktu dia pensiun, dia mau beli hospital sama saya gitu. Tapi karena usia pensiun kan udah 55 ya. Udah banyak penyakit bermunculan ya, ada benjolan di payudara lah, di mana lah gitu. Akhirnya dia nggak bisa diterima. Dan dia merasa sayang banget ya, dia bilang, kenapa dulu kamu nggak nawarin saya gitu. Saya kan awam, saya nggak ngerti. Mestinya kamu tetap suruh saya ngambil. Jadi somehow
teman saya ini agak sedikit kayak nyalahin saya gitu. Nah, jadi semenjak itu semua teman saya yang kerja, saya akan beresin. Saya akan ingetin supaya mereka itu harus ngambil asuransi kesehatan, jangan tunggu pensiun. Karena pensiun belum tentu kesehatan kamu memenuhi syarat. Jadi saya sih kalau teleponin waktu pandemi itu saya banyak juga closingin teman-teman saya yang beli PPH ya, walaupun mereka masih kerja. Jadi saya ini closingin mereka karena menurut saya mereka itu perlu gitu. Bisa Ed? Oke. Tablet nggak bisa. Ya. Ya oke nanti. Oke, jadi Jadi saya cerita pengalaman saya begitu. Jadi saya merasa saya itu punya tugas untuk ingetin mereka untuk membeli asuransi kesehatan sebelum mereka pensiun gitu. Walaupun di cover oleh kantor dia harus beli gitu. Nah itu kadang-kadang saya ke LinkedIn gitu ya, ketemu teman yang udah lama nggak ketemu, saya lihat namanya, habis itu saya telepon aja. Saya bilang, saya tuh lagi browsing LinkedIn, nama kamu muncul. Jadi saya kepikiran untuk telepon kamu gitu. By the way, lu masih kerja di situ nggak gitu? Masih, dia bilang gitu misalnya. Nah, lu kan kerja sama lu kerja di perusahaan, lu pasti nggak pernah kepikiran untuk beli asuransi kesehatan kan? Nah gitu. Saya selalu nawarinnya gini. Saya bilang, nah dulu saya berpikiran seperti itu juga, tapi semenjak kejadian itu saya cerita lagi yang teman saya itu, akhirnya saya jadi menganjurkan semua orang yang masih kerja di perusahaan tetap harus beli, seperti itu sih. Biasanya gitu. Oke, mantap. Thank you sharingnya Bu Cassandra untuk yang asuransi kesehatan ini ya. Gimana kalau yang untuk, saya udah punya nih, udah on bill nih. Terus kelanjutannya apa yang Bu Cassandra? Oh iya, kalau misalnya dia udah on bill, atau misalnya udah jangan dong, jangan nawarin dia asuransi kesehatan lagi. Ya, jadi kalau misalnya dia udah on bill, ya udah jangan tawarin asuransi kesehatan lagi dong. Nah, kita tawarin dia life insurance kan bisa, income protection. Bilang aja, by the way, kan kita waktu ngobrol sama dia kan, teman-teman kalau ngobrol ya, namanya ice breaking jangan yang tidak berguna ya teman-teman ya. Teman-teman ice breakingnya itu harus kita bilang FORM ya. FORM itu form ya. F itu apa sih? Kita ngobrol tentang family. Jadi kita tahu anaknya berapa, istrinya kerja apa enggak, kayak gitu. Ya, itu mengenai family. Kalau O itu occupation. Jadi kita tanyain dia sekarang kerja di mana, kantornya di mana, udah WFO atau WFH, terus dia di posisi apa gitu. Itu kan untuk mengukur keuangannya juga ya teman-teman ya, occupation. Nah, kalau R ya, R itu recreation. Nah, recreation itu sebenarnya untuk mengukur kemampuan keuangannya juga. Contoh misalnya kita bilang, sekarang kan lagi ada tiket fair tuh, nanti liburan Desember ada rencana mau kemana gitu. Atau misalnya, kemarin anak-anak liburan sekolah bulan Juni jalan-jalan kemana, kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya kan jadi tahu posisi keuangan dia tuh ada di mana gitu ya. Terus atau misalnya kalau dia bilang saya nggak kemana-mana atau apa gitu, nah ikan kita jadi tahu ya keuangannya. Tapi bisa juga kita tanya hobinya dia apa. Kalau Sabtu Minggu suka main kemana kayak gitu. Liburan anak-anak biasanya kemana kayak gitu ya, itu recreation. Nah kalau M itu ya mengenai money lah ya teman-teman ya. Jadi kita ukur mengenai keuangannya ya gitu. Selama ini invest di mana gitu. Nah itu juga ketahuan kan, ada yang bilang saya mau tidak ada investment, nggak ada uang lebih atau apa, itu kan jadi ketahuan ya. Nah jadi kalau kita udah dapetin fact finding data-data itu, teman-teman akan tahu apakah teman-teman mau jualan asuransi jiwa atau asuransi kesehatan atau asuransi sakit kritis. Jadi menurut saya asuransi itu cuma 3 kok ya, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis. Asuransi jiwa kalau dia punya dependent, dia punya orang yang masih tergantung secara financial sama dia, itu pasti butuh yang namanya asuransi jiwa ya. Tinggal kita
kilik-kilik dia soal kalau something happen dengan dia, terus orang yang tergantung secara financial sama dia mau gimana, siapa yang jagain kayak gitu ya. Nah, itu kita bisa jual asuransi jiwa. Kalau asuransi kesehatan, menurut saya semua orang butuh ya. Kecuali dia udah punya asuransi kesehatan di tempat lain yang sesuai tagihan pula gitu ya. Nah, itu kita udah nggak bisa tawarin ya. Nah, terus kalau asuransi sakit kritis itu adalah jurus terakhir. Kalau misalnya asuransi jiwa dia udah punya, asuransi kesehatan dia udah punya, kita bilang kamu sebenarnya udah bagus banget. Tinggal one step lagi ya, tinggal satu lagi. Karena orang suka nggak ngerti di luar sana. Pikir kalau sudah di cover asuransi kesehatan yang bagus udah cukup. Padahal itu kan cuma bayar ke rumah sakit. Semua uang itu dibayarkan ke rumah sakit. Padahal kalau kita sakit, ada loh sakit yang tidak ke rumah sakit loh. Mungkin awalnya ke rumah sakit, tapi habis itu dirawat di rumah. Contohnya stroke, saya bilang ya. Nah, saya suka banget cerita mengenai papa saya sendiri ya. Papa saya itu stroke selama 7 tahun, teman-teman ya. Jadi waktu stroke itu udah pasti harus pakai suster, nggak mungkin enggak. Kadang ada yang pakai satu, ada yang pakai dua. Kalau badannya besar harus pakai dua, ya karena mengangkat dia kan nggak kuat ya. Jadi papa saya pakai dua, satu caregiver gitu ya, bukan pembantu biasa ya, bukan ya. Itu caregiver, itu gajinya 5 juta teman-teman ya. Kalau dua udah 10 juta. Terus obat-obatan kalau orang stroke itu biasanya belasan juta. Papa saya sekitar 11. Jadi total udah 21 ya teman-teman ya. Sama biaya hidup dia, makannya mesti pakai ahli gizi segala macem gitu ya. Makanannya yang bagus-bagus ya. Itu total 30 juta lah sebulan. Ya, orang stroke. Itu bisa nggak klaim ke asuransi kesehatan? Nggak bisa ya? Bisa. Nggak bisa ya. Jadi 30 juta setahun udah 360 juta. Papa saya 7 tahun loh. 7 tahun berarti udah 3 kali 7 berapa tuh? 21. 2,1 M. 2,1 miliar. Hampir 400 loh. 400 juta kali 7 ya hampir 3 M lah. Ya. 8 kan sesekali masih ini lagi kan ada treatment khusus ya, pakai speech therapy lah atau terapi fisioterapi segala macam gitu. Jadi bisa 2,5 M sampai 3 M teman-teman. Jadi banyak sekali. Terus belum lagi misalnya ada yang misalnya dia masih punya keluarga, anak, istri yang harus hidup terus kan. Nah, jadi kita bilang kebayang dong income kita langsung stop kan untuk sakit tertentu. Kalau income stop, enak nggak kalau ada uang 3 M, dana segar langsung tersedia gitu. Ya udah, dia bilang iya. Ya, tentunya enak dong ya kalau ada dana segar segitu ya. Nah, kita bilang kita ada produk ya, yang misalnya kamu mau nyediain uang 3M, kamu nggak perlu nyiapin uang 3M, sisihkan uang 3M gitu. Kamu cukup sisihkan sepertiganya aja gitu. Nah, udah itu PCB 88 teman-teman ya. Oke, luar biasa. Oke, thank you Bu Cassandra. Ini awal-awal udah dapat ilmu banyak banget untuk selling nih ya, agent-agent ya. Semoga Dan teman-teman harus gini ya, kalau mau jualan PCB 88 harus jatuh cinta sama PCB 88. Jadi harus suka banget dan jatuh cinta banget sama produk itu. Kalau teman-teman yang masih merasa PCB 88 kurang bagus atau merasa kemahalan atau apa, teman-teman coba deh benahin diri sendiri dulu gitu. Kalau menurut saya PCB 88 itu produk yang paling bagus menurut saya ya. Kenapa? Mungkin teman-teman ada sebagian nggak setuju, tapi pelan-pelan teman-teman dalamin, teman-teman akan mungkin akan setuju dengan saya ya. Karena saya merasa gini loh, PCB 88 itu kita ibaratnya tukar uang kecil dengan uang besar. Karena total uang yang kita bayar seumur hidup kita itu pasti lebih kecil daripada uang yang akan dicarikan oleh Prudential. Ya. Jadi kita bilang PCB 88 itu ya sakit kritis dia cair, tidak sakit kritis langsung meninggal pun cair, tidak sakit kritis tidak meninggal, sehat-sehat pun cair. Luar biasa ya. Jadi pasti cair punya. Jadi sebelum Prudential tekan tombol issued gitu ya, dia tuh harus mikir, sebelum gue tekan tombol issued, gue udah harus nyediain uang misalnya 1 M gitu ya. Saya udah harus nyediain uang 1 M nih buat orang ini gitu loh. Sedangkan dia total dia hanya bayar mungkin hanya 300 juta gitu ya. Itu bagus banget sih. Jadi PCB 88
bagus. Perwarisan juga bagus sih teman-teman. Cuman kalau teman-teman perhatiin, perwarisan itu yang pertama dia nggak bisa 88 lagi ya. Dia udah keluarnya lebih 2 tahun telat kan ya. PSBB 88 2019, perwarisan tuh 2021 ya, beda 2 tahun. Teman-teman lihat ya, PSBB 88 pasti cair di usia 88, kalau perwarisan pasti cair di usia 99 ya. Terus yang kedua, PSBB 88 masih ada jaminan kalau kita berubah pikiran dalam 20 tahun, itu uang kita tuh bisa dibalikin full. Ya. Jadi premi yang kita bayarkan tuh bisa balik semuanya, itu PSBB 88. Ya, kalau perwarisan tidak ada jaminan itu, tapi hopefully juga bisa mendekati ya, karena dia ada nilai tunai terjamin dan nilai tunai tidak terjamin ya kalau perwarisan. PSBB 88 kita itu bagus banget teman-teman, asuransi lain mau bikin produk yang sama dengan harga seperti PSBB 88 kita sudah tidak sanggup. Ya. Karena semua produk tradisional itu kan perlu underlying asset, ya kan teman-teman ya. Underlying asset itu dia mesti punya aset yang dikembangin. Nah, Prudential waktu itu dapat obligasi dari BUMN tahun 2019 ya, dan bunganya masih cukup tinggi, sekitar 7-8%. Kalau mungkin teman-teman yang senior sempat ingat, kita pernah launching apa namanya, yang returnnya dijamin itu loh, Pro Capital Account bukan sih, bukan Capital Account, yang sebelumnya lagi. Nah itu produknya sama ya, jadi dijamin sekitar 7-8% gitu ya. Nah kalau sekarang obligasi zaman sekarang mana ada 8% teman-teman, obligasi zaman sekarang paling 5. Jadi teman-teman sebenarnya ya sekarang kita kalau misalnya era sekarang adalah era produk tradisional teman-teman. Jadi asuransi lain yang belum sempat launching produk tradisional nggak gampang untuk ngalahin produk kita karena kita udah launching duluan ya. Makin telat launchingnya semakin kecil yang bisa dijamin teman-teman. Jadi so far kalau kita sekarang eranya jualan tradisional, mestinya kita sih menang di pasaran, menurut saya sih. Coba ya yang tadi itu saya mau share screen whiteboard gitu ya. Katanya langsung pakai laptop saya aja bisa mungkin. Nggak bisa, bolpen aja, bolpen di sana. Oh, coba. Oh ya, oke. Bisa. Oke. Saya iris ya. Ini kelihatan nggak? Saya share screen-nya. Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi dulu itu saya jadi waktu saya lagi bingung-bingung antara mau menentukan Prudential atau kantor saya yang lama atau Anderson, suami saya dia keluarin kertas parkir. Waktu itu saya ingat banget kita di mall. Terus dia tanya saya, dia bilang kira-kira kamu bisa sebutkan saya nggak 4 hal yang menjadi concern-nya kamu, menjadi kriteria kamu dalam memilih suatu pekerjaan. Nah sama, kalau saya sama anak saya tuh dia mau memilih Berkeley atau UCL, Imperial di UK, dia dulunya diterima gitu ya. Nah itu kita suruh dia mention beberapa hal yang menurut dia penting ya. Jadi waktu itu saya bilang ya pasti ini dong ya teman-teman ya, duit ya, duit ya kan. Hal pertama adalah duit. Nah hal kedua apa? Saya bilang mungkin waktu. Nah, terus habis itu dia bilang apalagi yang penting dalam kamu menentukan suatu pekerjaan. Saya bilang knowledge. Ya, ini tulisannya jelek karena di laptop ya, knowledge. Terus habis itu dia bilang coba tambahin satu lagi, akhirnya saya bilang itu adalah prestige. Prestige ya. Nah, ini 4 hal. Terus habis itu dia bilang tolong dibobotin dulu. Nah, ini kita bicara bobot dulu ya, ini bobot. Nah, dari 4 hal ini yang paling penting kamu kasih bobot paling tinggi, dia bilang. Terus akhirnya saya pikir-pikir kayaknya duit bukan hal yang paling utama deh. Jadi buat saya waktu itu saya merasa waktu itu menjadi concern saya yang paling utama. Tapi teman-teman bisa berbeda ya. Bisa aja teman-teman kasih angka yang uang itu bobotnya 4 bisa aja. Tapi saya waktu itu saya memilih waktu untuk keluarga, nanti saya mau punya anak segala macam. Jadi saya perlu pekerjaan yang waktunya lebih fleksibel. Dan apalagi saya udah 8 tahun kayak disiksa ya, kerjanya tuh bener-bener
kayak kuda gitu ya, sampai pagi sampai subuh gitu. Jadi saya benar-benar mencari pekerjaan yang waktunya lebih fleksibel buat saya. Terus yang bobot yang kedua itu adalah uang ya, dapat nilai 3. Knowledge dapat angka 2 dan prestis 1 ya. Jadi kalau 4 poin teman-teman boleh bobotinya seperti itu, 4 3 2 1. Jadi prestis yang paling nggak penting lah ya. Nah, habis itu saya kasih garis tunggu bentar. Ini kok di sini. Buat-buatnya kok turun ya. Ini whiteboard-nya kok di sini, sebentar. Whiteboard-nya kok turun ke bawah. Oh ya udah. Oke. Ini di bawah ya. Oke. Tunggu, dia kok turun ya? Oke, kayak gini ya. Oke. Nah, ini kantor saya yang lama EE, kalau ini Prudential. Ya. Nah, terus masing-masing dikasih nilai, dia bilang. Kalau dari segi uang, kantor saya yang lama dapat nilai 1 sampai 4, dapat nilai berapa? Ya, waktu itu gaji 20 juta ya, teman-teman. Kalau 20 juta pasti nilainya 4 lah gitu, ya kan? Nah, kalau Prudential berapa? Jadi waktu dulu zamannya saya, memang waktu BOP sih keren banget ya, bisa sampai 100 juta sebulan gitu ya. Tapi yang membuktikan benar-benar 100 juta sebulan itu waktu itu cuma 1 orang, teman-teman. Jadi kalau menurut hitungannya benar pun belum ada loh, baru 1 orang loh yang punya income 100 juta. Jadi jujur ya teman-teman, waktu itu saya kasih nilai 3 loh teman-teman. Ya, jadi bukan 4. Ya, tapi kalau sekarang mungkin teman-teman boleh kasih nilai yang lebih tinggi lah, karena ini benar-benar real angka yang saya tulis. Nah, dari segi waktu, Arthur Andersen itu angkanya berapa? Ya sangat lousy banget lah ya, itu kita kerja rodi ya. Nah, kalau di Prudential waktunya sangat-sangat fleksibel. Jadi angkanya 4 ya, 4. Terus kalau dari segi knowledge gimana? Oh, kantor saya yang lama keren lah. Saya bisa update terus ilmu yang background saya ya. Kalau Prudential saya kasih angka 3. Walaupun mungkin nggak update di accounting, tapi mungkin saya bisa belajar hal-hal lain ya, personality atau apa. Nah, dari segi prestis ya kantor saya yang lama ya keren banget 4. Kalau ini ya 1 lah gitu ya, 1. Jadi teman-teman lihat ya, kalau dari segi yang banyak angka 4-nya siapa? Pastinya Arthur Andersen ya. Angka 4-nya ada 3. Sedangkan Prudential itu angka 4-nya cuma 1, 3-nya 2, dan masing-masing ada angka 1 juga ya. Nah, sekilas sih kelihatannya kayak Prudential kurang gitu ya. Tapi teman-teman, ternyata dalam making decision analysis itu, kita tuh harus selalu kalikan dengan bobotnya. Ya, bobot yang udah kita tentukan di awal, di mana itu yang menjadi prioritas dalam hidup kita ya. Jadi kalau kita kalikan 3 kali 4, ini dapat angkanya itu 12. Ya. Kalau ini 4 kali 4 ya, 4 kali 1 ini dapat angkanya tuh 4. 4 kali 2 ini dapat angkanya 8. 1 kali 4 dapat angkanya 4. Ya. Nah, terus sudah gitu kalau ini 3 kali 3 dapat angkanya tuh 9. 4 kali 4 ini dapat angkanya 16. 2 kali 3 dapat angkanya 6. Terus 1 kali 1 dapat angkanya 1. Nah, kita jumlahin semua, ini total angkanya 28, kalau ini total angkanya 32. Jadi ini lebih tinggi, jadi udah lupakan yang ini. Gitu. Oke, keren. Gitu. Itu dulu saya hitungannya seperti itu. Oke, dan ini bisa dipakai dalam segala hal ya, dalam kita mengambil keputusan memilih sesuatu ya. Iya, tentukan mungkin dulu. kalau kayak tadi Bu Cassandra sempat bilang untuk anaknya milih sekolah, nah itu mungkin item-itemnya beda ya, bukan iya. waktu, ya, kita selalu suruh dia nentuin 4 hal lah gitu ya. Kalau mau yang simple 4 hal yang paling penting dalam memilih satu universitas misalnya. Oh, oke. Ya, terus dan itu biasanya nggak salah loh teman-teman. Anak saya tuh sempet dia bikin 4 kriteria, terus dia bikin lagi yang lebih detail 6. Hasilnya sama.
Nah, tadi ada yang bilang gini, gimana caranya kalau nasabah bilang PCB 88 mahal, cuman lipat 3. Saya putar uang sendiri bisa lebih dari 3 kali. Nah, saya akan bilang betul, tapi jangan lupa ya, kalau putar uang sendiri ada satu faktor, yaitu faktor waktu ya. Kan bisa jadi 3 kali kan dalam waktu tertentu, ya kan? Nggak mungkin besok langsung jadi 3 kali dong, ya kan? Atau lusa jadi 3 kali dong, atau 3 bulan lagi jadi 3 kali kan nggak mungkin, ya kan? Nah, kalau asuransi itu mencoret faktor waktu, ya. Jadi dijamin kalau terjadi resiko itu langsung jadi 3 kali lipat. Nah, jadi kita bilang memang kita tujuannya bukan untuk investasi ya, tapi nggak semua uang kita taruh di sini, tapi kita harus punya yang kalau terjadi resiko langsung ada uang yang menjadi 3 kali lipat itu, gitu. Oke. Oke, mantap, mantap. Bu Cassandra, thank you banget ya untuk sharingnya masalah produk mengenai cara jual dan sebagainya. Oke, teman-teman, sebelum saya beralih ke topik rekrut, mungkin ada yang masih mau tanya, masih ada yang penasaran sama Bu Cassandra mengenai cara selling atau ide selling, mungkin ada, saya kasih kesempatan. Oke, ini ada yang tanya. Oke, Pak Bob Budiono ya. Halo Bu Cassandra, thank you penjelasannya so far. Minta share bila seseorang sudah hampir di puncak sebagai profesional kebablasan ya, tidak masuk ke bisnis prudensial. Bagaimana bisa meyakinkan diri bahwa still have time to be successful in prudensial? Kemudian tanya lagi bagaimana memilah grup nasabah yang terdiri dari profesional atau pekerja, bisnismen yang sudah uangnya banyak, bila dikaitkan dengan kita yang masih bekerja dan juga di bisnis ini. Thank you. Ya, Pak Bob ini seorang dekan kalau nggak salah ya, atau dosen yang sudah senior sih. Oh gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kita, ini kan berarti ini kan mau rekrut ya Pak Bob ya, mau merekrut dia ke bisnis ini ya, bahwa still have time to be successful di Prudential gitu ya. Kalau menurut saya rekrut itu teman-teman tuh harus tahu bahwa orang itu punya ketidaknyamanan juga ya teman-teman. Kalau orang masih nyaman dengan pekerjaannya dia, sangat happy gitu ya, teman-teman nggak bakal bisa rekrut dia sih. Karena pekerjaan kita itu menurut saya sih tidak menjadi pilihan banyak orang gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa dia punya ketidaknyamanan apa, nah itu baru kita bisa masuk lewat Prudential ya. Prudential bisa nggak menjawab itu. Kita harus to be fair juga, kalau memang bisnis kita nggak bisa memenuhi ketidaknyamanannya dia, ya nggak usah tawarin kalau menurut saya. Nah, jadi menurut saya sih teman-teman setiap hari pekerjaan kita adalah perabi OP. Ya, perabi OP itu jadi kita ngopi, ketemu orang, mau main, mau sambil olahraga, sambil apa gitu ya, teman-teman selalu lakukan yang namanya 6 open question. Menurut saya ya, 6 open question itu apa aja gitu ya. 6 open question itu saya mungkin bisa share sih 6 open question saya. Ini setiap hari yang ini yang kita lakukan ya. Itu bukan, ini bukan. Saya mesti share-nya share screen. Saya lihat di filenya itu, saya di file ini, mungkin coba saya cari ya, for leader ya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak sih? Belum Belum. keluar. Oh, belum ya? Oh, belum keluar ya. Ya, udah kelihatan? Udah mulai ya. Ya. Jadi teman-teman kita di keluar itu selalu bertanya sambil ngobrol ya teman-teman ya, sambil ngobrol. Kita kan kalau ngobrol pasti tanya mengenai pekerjaannya dia dong. Jadi kata kuncinya adalah job desk-nya. Jadi teman-teman fokus ya nanya mengenai pekerjaan dia lah ya, jangan terlalu banyak menjelaskan pekerjaan kita. Mendingan kita tanya pekerjaan dia apa. Dia tiap hari ngapain aja, punya anak buah berapa. Terus tugasnya ngapain aja di kantor kayak gitu ya. Itu job desk-nya dia lah ya. Habis itu kita kalau udah nanya-nanya kan menunjukkan kita kayak interested dengan pekerjaannya dia,
habis itu kita boleh dong ngajuin, by the way, apa sih yang paling lu suka dalam pekerjaan kamu sekarang gitu? Apa yang dia paling suka ya? Ada kata-kata paling loh teman-teman ya. Jadi mungkin ya saya berharap dia jawab satu aja ya, yang paling dia suka apa. Nah, pertanyaan kedua itu untuk membuka kita agar kita bisa bertanya apa yang dia tidak sukai ya. Nah, kalau udah nanya apa yang disukai, boleh dong kita tanya apa yang tidak disukai. Nah, ini dia boleh jawab lebih banyak ya, karena tidak ada kata paling. Nah, bahkan kita boleh tanya, terus apa lagi? Apa lagi yang lu nggak suka? Nah, itu udah TOD teman-teman. Udah dapat belum TOD-nya? Jadi dalam 3 pertanyaan aja kita udah, pertanyaan ketiga aja kita udah dapat loh TOD-nya apa loh. Jadi kita tahu persis apa yang membuat dia nggak nyaman ya. Misalnya dia bilang, ya kalau kerjaan gua mah ini loh apa, suka pulang malam. Jadi saya tuh nggak bisa banyak waktu untuk keluarga. Cuma Sabtu Minggu doang nih gitu. Sabtu Minggu juga udah capek, males keluar rumah gitu ya. Atau misalnya dia karirnya udah mentok gitu. Atau misalnya dia pebisnis, dia bilang susah deh, pokoknya dihutangin orang terus gitu. Apapun lah ya, apa yang tidak disukai. Oke. Nah, teman-teman, kalau saya ngajarin agent untuk hafal ya, itu cara hafalinnya itu dari 6 ini kita bagi 2 aja. 3 apa yang pertama, gampang banget ya, job desk, disukai dan tidak disukai. Nah, habis itu yang 3 yang berikutnya, teman-teman hafalin kata kuncinya yang keempat itu adalah proyeksi 5 tahun ya. Jadi kita boleh tanya dia. Ini pertanyaan keempat itu kita bilang disturbing question ya. Disturbing question itu kita bilang, kamu kebayang nggak sih kalau pekerjaan kamu sekarang ini 5 tahun ke depan, kamu kebayang kamu udah di posisi mana? Gitu. Kalau dia bisnis, kita boleh tanya dia, kalau misalnya bisnis kamu itu, kira-kira 5 tahun ke depan, kamu kebayang bisnis kamu udah segede apa? Kayak gitu. Bisa 2 kali lipat nggak? Atau 10 kali lipat nggak? Gitu. Ya kan? Nah, kayak gitu. Kita itu disturbing question. Sometimes orang banyak yang enggak mikirin loh. Gara-gara kita tanya, dia jadi mikir. Dia baru sadar, oh iya ya, gue kalau 5 tahun lagi di kantor ini mungkin sama aja sih, kayaknya nggak ada perubahan apa-apa gitu ya. Nah, itu masuk ke disturbing question. Nomor 5 itu juga disturbing question yang kedua. Kita bilang, seandainya kalau kamu pengen mencoba sesuatu yang baru, 3 faktor utama apa yang kamu harapkan ada perbaikan? Apakah dari segi uang, apakah dari segi waktu, atau dari segi apa aja gitu. Kira-kira kalau kamu mau mulai satu yang baru gitu ya, mau bisnis baru atau apapun yang baru, kamu berharap apa yang berubah? Yang kamu harapkan ada perbaikan. Nah, itu nanti dia akan ngomong. Nah, teman-teman dari situ kan kita bisa ya, maksudnya bisnis Prudential bisa menjawab nggak kebutuhan dia itu, gitu. Dari segi uang atau dari segi waktu. Nah, kalau bisa ya teman-teman boleh ajukan yang ke-6. Kalau misal ada satu peluang yang bisa memenuhi apa yang kamu harapkan, kamu terbuka untuk tahu lebih lanjut nggak? Teman-teman saya nggak bilang, kamu mau nggak join Pru gitu, enggak loh. Atau kamu mau nggak join saya gitu, enggak ya. Saya cuma minta kamu terbuka nggak untuk tahu lebih lanjut gitu. Kebanyakan orang sih ya kalau tahu lebih lanjut mah oke-oke aja gitu. Nah, lu datang ya, nanti kita kalau BOP saya nggak tahu di sana modelnya udah offline apa online gitu ya. Kalau Udah kita, offline kok. Udah kadang offline, kadang online. kalau kita BOP malah kita lebih banyak online ya, karena orang masih baru ya. Saya merasa BOP online itu salah satu yang pandemi kita belajar sesuatu ya. Dengan pandemi itu nggak semuanya online, itu nggak semuanya buruk loh menurut saya ya. Memang kalau prospek lebih enak offline ya, lebih mantep gitu. Tapi kalau misalnya di OP kita bilang just one click away loh. Nanti kita ada Zoom-nya, kamu iseng aja, kamu klik. Tapi mungkin Surabaya lebih deket ya, orang kemana-mana deket ya. Kalau Jakarta kan ada yang misalnya Sabtu Minggu dia udah di Tangerang gitu ya, rumahnya di BSD, disuruh jauh-jauh datang ke untuk ngeliatin suatu peluang bisnis, kadang-kadang mereka agak males gitu. Nah, tapi jadi kita di sini, saya bilang, kamu just one click away aja, di Zoom kamu intip aja. Kalau males nggak nyalain kamera juga nggak apa-apa, saya bilang. Kamu datang dengerin aja, gitu. Ya, itu kan terbuka untuk tahu lebih lanjut kan. Nah, habis itu dia dengar BOP. Nah, habis BOP jangan lupa di follow up ya, di follow up.
untuk diobrolin lebih detail lagi apa yang diharapkan dari bisnis kita, kayak gitu. Sekarang saya ada proses inisiasi sih sebelum dia join ya. Jadi agent open question. Jadi sama leader-leader saya itu saya tugasin mereka itu setiap hari itu keluar mesti lakukan 6 open question sebanyak mungkin. Sama kayak prospek ya. Kalau kita mau rekrut, kita setiap hari mesti prospek 2 orang. Kalau kita mau jualan, kita mesti prospek sehari 2 orang ataupun lebih. Rekrut juga sama ya. Setiap hari keluar dan lakukan 6 open question aja. Nah, habis itu baru follow up. Gitu ya. Oke, thank you Bu. Ini masih ada satu pertanyaan tentang produk ya ternyata ya. Jadi, apakah Ibu Cassandra juga menjual perut cerah? Nah, kalau ada, mungkin ada presentasi yang spesial yang udah Bu Cassandra ciptakan gitu Bu, bisa sharing. Perut cerah ada loh video saya di YouTube. Oh ada ya? Oke. Ada. Bahkan kalau nggak salah kemarin ini baru-baru ini ada yang dari Vibe Agency pakai video saya dan dia berhasil closing API 1 miliar loh untuk Wow. Ya. Perut cerah 1 miliar apinya. Iya. Wow, luar biasa. Wah, ini wajib teman-teman cek di YouTube-nya Bu Cassandra semua ya nih ya, cara presentasinya perut cerah yang udah di-share di YouTube. Nanti teman-teman bisa langsung cek sendiri aja supaya waktu kita lebih efektif ya malam hari ini ya. Oke, Bu, thank you banget untuk sharing tentang produk. Sekarang saya mau masuk ke topik rekrut nih Bu. Tadi udah sedikit disinggung tentang 6 open question ya. Nah, kalau Bu Cassandra sendiri di awal-awal join ya, itu rekrutnya siapa nih yang mulai direkrut pertama-pertama siapa? Kemudian setelah habis nih ring satunya mungkin Bu Cassandra mungkin ada cara atau tips yang bisa dicoba sama teman-teman untuk melebarkan market apa yang Bu Cassandra lakukan. Nah, ya. Kalau buat setelah merekrut langkah apa yang Cassandra lakukan untuk membangun timnya? Kalau menurut saya sih ya kalau rekrut ya buat yang masih baru gitu ya, itu udah pasti teman baik kita aja. Jadi kan kita sebenarnya ya teman-teman ya kalau rekrut itu ya, kalau kita bisa dapat 2 aja yang benar-benar serius gitu ya, dalam setahun loh teman-teman. Kalau nasabah kan masih kita harus cari 40 orang gitu ya. Tapi kalau rekrut kita benar-benar dapat 2 yang benar-benar serius dan mau bangun bisnis bersama kita. Kita setiap tahun promosi 2 aja udah bagus banget loh teman-teman. Kalau teman-teman setiap tahun promosi 2 sekian tahun akan seperti saya ini. Karena saya dari dulu selalu fokusnya promosi 2 gitu. Ya, promosi 2 rekrut lagi, cari lagi ada calon AAD yang baru buat tahun depan 2 lagi kayak gitu. Nah, tanpa teman-teman sadarin karena berbentuk pohon anggur gitu ya, itu ya jadi hasilnya seperti sekarang ini saya gitu. Setahun 2 aja teman-teman. Fokus kepada orang yang mau naik ya tapi ya tentunya ya. Tapi untuk dapetin calon AAD 2 orang teman-teman nggak mungkin cuma rekrut 2 teman-teman, ya kan? Harus rekrut, saya pernah ngitung teman-teman, untuk amannya, 1 leader teman-teman mesti rekrut 25 orang. Ya, 25. Jadi untuk dapetin orang yang serius jadi AAD, promosi mantap gitu, itu teman-teman rekrut 25 dapat 1. Jadi kalau mau promosi 2 berarti teman-teman harus rekrut 50 dalam setahun. 50. Oke, rasionya 25:1 ya untuk mendapatkan 1 AAD ya. Ya, yang bisa jadi AAD ya, bukan jadi agent yang cuman datang, closing, hilang kayak gitu. Itu pasti banyak, tapi teman-teman nggak usah khawatir ya. Berarti kan banyak yang tanda kutip kayak gugur gitu ya. Saya pernah hitung ya, agent yang udah nggak jalan di tempat saya itu yang pernah saya rekrut dan tapi menghilang gitu ada 500 orang lebih ya. Nah, 500 orang itu kalau kita liatin itu wah sedih banget ya, berarti kita ngerekrut 500 orang hilang aja begitu. Tapi teman-teman kalau hitung berapa leader di bawah kerajaan saya juga dia ada 500-an teman-teman. Ya. Jadi leader indirect. Jadi kita bilang agent yang hilang nanti dibalikin dalam bentuk leader-leader yang indirect gitu.
Oke, kalau boleh tahu sekarang untuk AD direct-nya Bu Cassandra kelebarannya berapa ya? AD direct saya tuh ada 13. 13 AD direct ya. Ya. Dan itu menghasilkan totalnya 500 leader Iya. di bawahnya. Iya, kalau teman-teman lihat ya, sebenarnya kita rekrut nggak banyak loh ya. Saya 21 tahun ya, berarti AD direct saya kan 13. AAD saya masih ada sisa beberapa orang lah ya, nggak nyampe 10 gitu ya. Kurang dari 10 lah. Berarti kan cuma 20 orang ya selama sekian tahun gitu. 1 tahun 1 berarti Bu ya. Iya, boleh dibilang kan seperti itu. Iya, tapi itu aja udah bisa menghasilkan jumlah leader yang 500-an orang kan, udah lumayan lah gitu. Luar biasa. Ya, nggak lumayan lagi sih Bu, itu udah gede banget sih. Iya, Oke, oke Bu, mungkin ini ya, kita mungkin penasaran dari yang pengalamannya Bu Cassandra ini untuk maintain, artinya untuk membimbing agent ini ya, mulai dari masuk, kemudian apa yang Bu Cassandra lakukan ke orang ini yang direkrut ini sampai benar-benar dia jadi seorang leader. Artinya pola mencetak leadernya begitu, karena kan sudah proven ya, sudah 500 nih leader yang dicetak walaupun ada yang indirect juga, tapi overall biasanya kendalanya agent ataupun leader baru itu kita termasuk leader lama juga mungkin ya, itu kita rekrut tapi kita merasa kayak kesulitan untuk menjadikan dia leader baru di tim kita gitu ya. iya. Saya sebenarnya bukan cuma teman-teman aja sih yang ngalamin, saya juga ngalamin ya teman-teman ya. Menurut saya kalau kita urutin ulang gitu ya, kelihatannya kita tuh kurang seleksi, ya, kurang jual mahal gitu. Segala sesuatu itu kalau kita jual mahal itu kita akan dapat yang lebih berkualitas. Jadi sekarang ini saya nyisipin satu lagi cycle gitu ya, di recruiting cycle itu kalau dulu kan habis BOP, habis BOP kita langsung jadiin dia agent gitu ya, langsung training, coaching dan lain-lain sebagainya gitu ya. Agent mau dia serius tidak serius kita langsung MPA-in gitu ya, semangat gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang ini saya merasa kita harus ada satu cycle lagi sebelum yang habis BOP ya, sebelum kita MPA-in dia. Habis BOP kita harus yang namanya inisiasi. Nah, di inisiasi itulah kita benar-benar samakan ekspektasi ya. Ekspektasinya itu bukan cuma ekspektasi dia doang, tapi ekspektasi kita juga. Ya, kita sebagai leader yang mau meluangkan waktu buat dia. Nah, jadi cara ngomongnya juga enak. Kita bilang, by the way kan kamu tadi udah lihat BOP ya, peluang bisnis kita itu. Menurut kamu bagus nggak gitu? Oke, kalau menurut kamu bagus pun, saya nggak mau cepet-cepet kamu daftar jadi agent. Karena percuma, kamu daftar tapi habis itu kamu nggak jalanin juga percuma. Saya kepengen kasih tahu kamu the real life seorang agent itu seperti apa. Nah, itu kayak saya kan jual sell out dia ya. Kan kita harus sell out, sell in gitu ya. Sell out itu kita seakan-akan agak nakut-nakutin dia jadi agen tuh nggak segampang itu ya. Nah, kita bilang saya nggak mau buru-buru. Kamu perlu ngobrol sama saya, mungkin ketemu deh, ngopi lagi deh gitu. Saya akan kasih tahu kamu lebih detail. Kamu udah benar paham banget bisnis kita, apa yang kamu harapkan dari bisnis kita bisa penuhin, baru saya daftarin kayak gitu ya. Nah, di inisiasi itu kita jadi seleksi. Nah, setelah inisiasi sih menurut saya agen yang kita rekrut akan jauh lebih bagus ya daripada saya waktu pandemi ya teman-teman. Saya juga rekrut banyak banget ya orang yang kehilangan pekerjaan gitu ya, pada ikutan join, terus saya tanpa sortir lagi langsung saya masukin MPA-in segala macam. Ujung-ujungnya nggak jalan teman-teman ya. Tapi sekarang saya benar-benar jual mahal. Jadi saya bilang kamu harus ngobrol sama saya dulu gitu. Nah, apa yang diobrolin teman-teman? Pertama ya, menurut saya belief dia terhadap produk asuransi itu sendiri. Jadi seorang agent itu saya perlu tahu dia belief nggak sama produk asuransi. Kalau dia sendiri aja masih nggak merasa asuransi itu produk yang bagus, nggak ada gunanya dia jadi agent. Ya, nah itu belief dia. Tapi teman-teman, inisiasi itu tuh dua sisi ya. Jadi waktu kita ngobrolin ke dia belief dia tentang produk asuransi, mungkin yang beliefnya masih dikit, di saat itu kita bisa membuat dia beliefnya jadi naik gitu ya. Nah, ngomongin soal belief produk. Habis itu belief dia terhadap profesi kita.
pandangan kamu terhadap profesi kita tuh kayak apa sih gitu. Maksudnya seberapa yakin bahwa bisnis kita ini tuh menjanjikan buat kamu. Kamu emang pernah dengar punya temen nggak yang join di Pru terus jadi berhasil atau apa? Jadi saya pengen ukur belief dia terhadap bisnis kita, ya. Jadi belief produk, belief perusahaan, belief profesi. Nah, dari situ juga sebenarnya ada yang masih merasa gengsian jadi agen, di situ kita juga bisa benerin juga. By the way, kamu mungkin nggak ngerti ya, kalau misalnya profesi kita ini bukan profesi yang buangan ataupun pilihan terakhir loh. Kita adalah profesi yang menjadi pilihan. Terus kalau misalnya kita merasa kita malu, kita mau jualan asuransi atau apa, kita ada loh cara lain yang dengan membantu orang merencanakan keuangan dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi kita menunjukkan bahwa profesi kita itu bisa menjadi seorang financial planner, ya. Di luar sana financial planner keren kok gitu. Ada sekolahnya, ada apa gelarnya dan lain sebagainya ya. Nah, itu kedua ya. Terus yang ketiga, saya akan vaksinasi ya. Vaksinasi itu jadi belief produk, belief profesi, ketiga tuh vaksinasi. Nah, vaksinasi itu kita brainstorming sama dia kira-kira apa yang menjadi penghalang di kepalanya dia. Misalnya dia bilang apa nanti akan dijauhin teman gitu. Nah, kita bilang iya betul. Kita mungkin akan dijauhi oleh beberapa teman. Tapi sebenarnya kalau teman yang meninggalkan kita karena profesi kita itu mah bukan teman, teman-teman. Ya kan? Dan kamu kehilangan teman yang itu di Prudential kamu juga bakal dapat teman baru lagi gitu. Nah, misalnya dia tanya, dia bilang iya nih kalau bisnis asuransi itu banyak penolakan. Ya, kita bilang betul. Karena penolakan makanya kamu dibayar mahal. Kalau jualannya gampang-gampang doang ya nggak mungkin kasih komisi segede itu gitu. Nah, teman-teman harus bisa handling objection lah ya. Jadi vaksinasi itu kita berusaha ngasih tahu kira-kira apa-apa aja sih virus yang akan masuk ke dalam kepala dia waktu dia awal-awal join. Istilah vaksinasi itu kan kalau kita vaksin itu kan kita masukin virus, tapi virus yang dilemahkan ya. Jadi kita masukin virus, kadang-kadang dia mikir apalagi ya concern gue ya. Dia nggak ngomong pun saya ngomong. Kamu kepikiran nggak misalnya kalau misalnya profesi ini apa ya penolakan apalagi ya apa dijauhin teman apalagi ya kalau profesi kita itu kebanyakan apalagi kelemahannya kira-kira. Ditinggal teman, banyak penolakan, di PHP-in, di PHP-in, terus apa lagi sih? Ditentang keluarga. Oh, di tentang keluarga. Oh ya boleh. Kita bilang, mungkin kamu kepikiran nggak nanti keluarga kamu tuh itu ya. Saya bilang, saya dulu juga sama loh. Saya dulu mama saya tuh nggak setuju ya. Saya cerita ya, mama saya nggak setuju. Tapi saya minta waktu sama mama saya, boleh nggak saya coba 1 tahun? Ya. Kalaupun misalnya saya tidak berhasil, nanti saya janji sama mama saya akan kerja lagi, saya bilang gitu. Boleh dong, anggap aja saya udah kerja 8 tahun, saya lagi mau istirahat atau saya lagi sekolah di S2 gitu 1 tahun. Nah, gitu ya. Jadi itu salah satu cara juga. Minta waktu 1 tahun atau 2 tahun untuk menjalani. Jangan menentang keluarga ya. Oke. Jadi setelah Inisiasi dulu. Jadi menurut saya inisiasi itu penting banget. Setelah tahapan inisiasi ini, pernah nggak Bu Cassandra menemukan, ya ternyata memang belum siap gitu? Ada. Karena di inisiasi itu kan tadi belief, habis itu vaksinasi, habis itu saya itu kasih tahu dia lagi perjelas mengenai income-nya. Jadi udah di sell out, waktu saya kasih tahu jenjang karirnya itu, saya bahas lebih detail yang ada di BOP itu sama dia lagi income ya. Nah itu kan berarti sell in-nya kan. Nah kita kasih lihat dia, lu jadi agent tuh hanya setahun pertama lagi. Nah, tapi tahun kedua ya, yang penting lu tahun pertama mesti punya income 10 juta, saya bilang gitu. Ya, kalau kamu bisa punya income 10 juta kan prospeknya udah tahu dong sehari prospek berapa. Nanti teman-teman bisa hitung lah ya untuk dapetin income 10 juta itu seperti apa ya. Nah, habis itu kita bilang kalau kamu udah bisa 10 juta, tahun kedua kamu ngajarin orang punya income 10 juta, bisa nggak? Nah, kalau kamu bisa ngajarin atau membantu orang punya income 10 juta seperti kamu yang tahun lalu gitu ya,
kamu tuh dapat upahnya 4,5 juta gitu. 45% teman-teman. Kan luar biasa kan? Jadi kita nggak perlu jualan terus, kita jualan tahun pertama aja untuk dapatnya income 10 juta. Habis itu tahun kedua, kita ngajak temen dan bantuin dia punya income 10 juta juga. Kita dapat 4,5, ya 45%. Dan kita kan nggak mungkin ngajarin satu orang doang kan. Kita boleh loh dalam setahun itu kita ngajarin 3 orang atau 5 orang, bahkan 10 orang. Ya, kalau 10 orang kita udah dapat 4,5 kali 10, 45 juta teman-teman. Nah, orang akan, oh, gede banget ya. Nah, ini baru AAD loh. Kalau misalnya kamu naik pangkat lagi, jadi AD, itu 70% teman-teman. Setiap kali kamu ngajarin orang punya income 10 juta, kamu dapat 7 juta. Keren banget, gila. Orang biasanya kalau udah dibahas tentang income ini, mereka, wah, bagus ya ternyata ya gitu. Ya, cepet-cepet jadi AD. Jangan buru-buru, AAD dulu. Tahun berikutnya kamu baru bisa AD, ya. Tapi itu final destination, nggak kamu AD. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa ngejelasin yang royalty, lebih bagus lagi. Kita bilang sampai AD itu adalah udah pangkat tertinggi. Tapi setelah itu kamu mulai masuk ke kantong uang yang ketiga. Kita bilang kan kantong pertama kan komisi, kantong kedua kan overriding, ya kan? Nah, ada kantong ketiga yang paling gede, ya. Kantong ketiga adalah kantong uang royalti. Nah, royalti itu bisa dijelasin bahwa kita ada 6 kedalaman gitu. Kadang-kadang saya juga suka pancing sih. Saya bilang, kamu setahu kamu kalau jadi profesi agen asuransi itu dapat income-nya apa sih? Gitu. Oh kan komisi kan, setiap kali kamu jualan kamu dapat komisi. Iya, betul. Tapi tahu nggak sih, itu adalah kantong yang paling kecil di bisnis saya, ya. Itu kantong paling kecil. Kita mah nggak fokus ke sana, kita fokus ke kantong kedua dan kantong ketiga. Gitu sih. Nah, habis cerita income, nah habis itu saya tuh gini, teman-teman. Menurut saya ya, agent yang mau bisa jalan kalau dia mau lakukan aktivitas secara rutin, betul nggak teman-teman? Ya kan? Kalau dia cuman prospeknya cuma suka-suka gitu ya, asal ada waktu baru prospek gitu ya, nggak ada prospek yang secara rutin setiap hari itu biasanya nggak akan jalan. Nah, oleh sebab itu semua agen yang akan saya rekrut harus komit ikut acara coaching saya. Kalau saya sih gitu. Ya, kalau dia nggak mau ikutan coaching reguler saya selama 3 bulan pertama, saya nggak akan terima dia jadi agent. Gitu. Karena percuma teman-teman, kalau misalnya dia udah masuk cuma daftar doang, terus tapi dia tidak lakukan aktivitas dengan rutin, percuma. Jadi saya bilang, kalau kamu udah mau, di inisiasi ya, inisiasi saya ngomong gini, kalau kamu memang mau, kan dia habis dengerin income tuh, udah ngiler kan, udah ngecek gitu ya sama income kita ya. Kita bilang, tapi semua itu tidak akan jalan kalau kamu tidak ikut bimbingan 3 bulan pertama. Ibarat baby baru lahir, itu pasti harus di take care dengan intensif, ya kan? Nah, lu ada waktu nggak komit 3 bulan? Seminggu sekali lu mesti ketemu sama saya. Teman-teman nggak mesti join ke dalam satu wadah yang kayak, saya kan ada yang namanya apprentice ya, ada sesi coaching agent yang namanya apprentice, yang kita coaching bersama-sama leader-leader lain ya. Tapi kalau dia nggak mau masuk ke dalam wadah itu nggak apa-apa, tapi yang penting dia mau ketemu kita selama 3 bulan pertama, seminggu 1 kali. Ya, seminggu sekali dia mesti ketemu kita. Ya private aja, kalau dia nggak mau masuk apprentice ya dia private sama saya gitu loh. Tapi waktu seminggu sekali dia ketemu private sama kita itu, tentunya pasti kita bahas ya, oke, selama 3 bulan gue akan transfer sedikit semua ilmu saya gitu ya. Nah hari ini kita ketemu, saya kasih skill, ya kan, saya kasih cara jualan salah satu aja minggu pertama ya, kasih skill, habis itu dia harus yakinkan dia bisa ya role play kalau bisa, terus habis itu kira-kira ini lu mau tawarin siapa, ya kan, mesti ada aktivitasnya, kalau nggak mana bisa. Nah habis itu minggu depan pas ketemu kan kita tagih, udah cobain belum gitu, udah prospek siapa aja, kan kemarin gue udah ajarin lu yang ini, lu udah praktekin belum gitu, seperti itu ya. Oke. Ada monitoring lah istilahnya selama 3 bulan pertama. Bu Cassandra, ini yang saya penasaran ya. Jadi
biasanya kan kita ini kalau milih orang untuk direkrut itu kan backgroundnya yang bagus ya, artinya dia punya pekerjaan yang bagus, entah itu sebagai karyawan ataupun pengusaha. Nah, rata-rata yang saya temui itu atau kami temui mungkin mewakili pertanyaannya teman-teman yang lain, itu mereka sudah punya schedule kerja yang cukup padat ya, artinya orang sibuk gitu. Yang pertama, untuk komitmen benar-benar serius di awal itu butuh waktu biasanya gitu ya. Artinya kadang-kadang ada yang oke saya coba dulu, itu misalnya ya, yang pertama contohnya. Jadi artinya mereka belum mau membuat satu komitmen yang serius, tapi mereka kepengen tahu, kepengen belajar, kepengen coba, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang istilahnya mereka oke, saya mau jalanin bisnis ini, saya mau coba serius, tapi waktunya yang nggak ada. Artinya kalaupun dia mau kita coaching itu programnya seminggu sekali pun dia kesulitan untuk mencari waktu. Artinya sibuk gitu ya, sibuk banget gitu. Artinya untuk ngatur waktunya susah, apalagi untuk prospek daily kayak gitu. Nah, kalau menemui orang-orang yang seperti ini, Bu Cassandra, apakah memang langsung dilewat atau bagaimana? Berarti waktu inisiasi, waktu yang kita bahas income itu, ya, income yang pertama, yang kantong yang pertama, yang komisi, yang supaya dia bisa dapat komisi sebulan 10 juta, itu kan ada hitungannya kan? Ya kan? Itu hitungannya tuh kita boleh customize dengan yang punya dia. Kita bilang, kan kita misalnya contoh, ini kan contoh kita bilang ya, contoh misalnya kamu ketemu 2 orang sehari. Kalau 2 orang sehari kan, ini saya ada nih, kalau yang kantong pertama ya, coba ya. Nah ini mungkin harus ini lagi, apa, dimantepin lagi kantong uangnya itu, tunggu ya, kantong uangnya ya. Kantong uang, recruiting, bukan. Income di Pro kayaknya sih, ada di filenya income di Pro. Apprentice, income di Pro ya. Bukan di sini filenya, belum di FP1 berarti. Ya. Nah ini kan kantong uangnya kan ada 3 kan. Nah yang kantong pertama kan komisi, ya kan? Kantong pertama komisi, kita bilang komisi kita itu ada macam-macam produknya, terus total ya udah saya summary, totalnya tuh 60%. 60% itu selama 2 tahun, ya, selama 2 tahun. Nah, kita bilang kalau kita mau, nah hitungannya kayak gini, pasti bisa dong. Kita bilang potensi income di tahun pertama ya, 1 hari ngobrol dengan 2 orang, seminggu 10 orang. Kalau 10 orang closing 1, itu berarti kan ini hitungan yang seperti biasa, 40 minggu berarti closing 40 case ya. Kalau 40 case itu preminya 10 juta, itu berarti kan total omset kita 400 ya kan. Nah, 400 itu berarti komisi dan bonus kita kan tadi 60% ya untuk 2 tahun, berarti setahunnya kan 30 ya kan. 30 kali 400 juta, 120 juta. Nah, kalau kliennya bayar bulanan, income kita 10 juta per bulan. Nah, ini yang kita bilang kalau memang ini angka boleh diubah-ubah loh, ya kan? Kalau misalnya kamu seminggu, kamu sehari nggak bisa ngobrol sama 2 orang, kamu bisanya berapa? Kan kita bisa adjust, bisa aja kamu sibuk nih, ya kan? Mungkin sehari 1 bisa nggak? Kalau sehari 1 mungkin kamu harus lebih, closing-nya harus lebih bagus rasionya. Kalau nggak bisa. Atau misalnya API-nya yang lebih gede, ya kan ini bisa ganti jadi 20 kan. Jadi kalau 20 juta ya mungkin bisa income 10 juta juga. Jadi angka ini boleh diubah-ubah gitu. Nah, ingetin ini lagi aja. Kalau misalnya dia udah mau sama bisnis kita gitu ya, tapi yang step pertama ini aja nggak bisa dilakukan, ya sama aja bohong kan, bener nggak bisa ke kantong berikutnya. Nah mungkin ini yang harus diomongin lagi. Gitu.
Oke, jadi intinya kalau ingin kita BOP dia udah tertarik, tapi kalau dari sisi aplikasi di lapangannya dia nggak sanggup, ya udah nggak usah gitu ya. Ya harus ingetin dia lagi, by the way, kan kita kan ketemuan kan seminggu sekali, terus kita ingetin ini lagi gitu loh. Apa yang kita di inisiasi kita sampaikan. Kalau di BOP kan yang kayak ginian juga ada ya, tapi kalau di BOP kan one way ya, flash gitu, sekali lewat doang gitu ya. Nah, di inisiasi itu kita kayak beda lebih dalam gitu loh. Itu kita beda lebih dalamnya itu ya pelan-pelan kayak gini, ya 3 kantong. Nah, ini kantong yang pertama tuh ini. Nah, kalau udah kantong pertama udah lewatin, baru bisa ngajarin orang kan, gitu, ya kan? Kantong kedua off riding, ya kan? Kalau kamu bisa bantu satu orang punya income 10 juta, kamu punya 4,5 juta, kayak gitu. Kalau AD 7 juta, gitu sih. Jadi kalau nggak bisa kantong pertama aja belum beres, gimana bisa ke kantong kedua? Gimana bisa ke kantong ketiga, gitu. Oke. Oke. Teman-teman mungkin masih ada pertanyaan tentang rekrut dan maintain tim, tentang leadership. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya, saya kasih kesempatan. Udah? Iya. Ini ilmunya udah maksimal banget nih, Bu Cassandra kasihnya all out banget nih. Teman-teman rugi loh kalau nggak gali ya. Ayo, masih ada yang penasaran sama ilmunya Bu Cassandra ini, dikasih semua loh nih ilmunya. Oke, kalau belum ada saya tanya satu lagi nih Bu Cassandra. Dulu waktu pertama kali join jadi agent, daily rutinnya, aktivitasnya seperti apa? Kemudian waktu Bu Cassandra udah menjadi seorang leader, mungkin daily-nya ada perubahan ya, daily activity-nya seperti apa, dan kalau boleh tahu sih sekarang dengan posisi Bu Cassandra udah passive income, udah luar biasa seperti ini, daily activity-nya apa udah berubah lagi nih Bu? Mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman. Thank you. Iya. Teman-teman kalau misalnya baru join, menurut saya tuh sangat gampang ya, fokus kalian tuh cuma satu loh, jualan. Gitu ya. Kalau jualan, menurut saya, dan kita cuma punya waktu 1 tahun pertama, karena kita mulai tahun kedua udah tugas kita tuh ngajarin orang jualan, kan benar nggak teman-teman ya? Hanya 1 tahun seumur-umur kita di Prudential, kita tuh benar-benar fokus jualan, ya, dan itu lakukanlah yang terbaik kalau menurut saya ya. Jadi waktunya sangat pendek, 1 tahun doang ya. Saya dulu dibilangin prospek 2 orang sehari kan ya tadi ya. Tapi saya selalu maunya do more. Jadi saya sehari 4 sih teman-teman. Dulu waktu saya jadi agent itu target pribadi saya minimum 4 orang sehari gitu. Jadi kalau biasanya suka lebih malah ya, suka lebih. Karena saya selalu bikin prospek, saya bikin janji 2, Jakarta kan susah ya bikin janji banyak-banyak ya. Jadi kita bikin janji before lunch 1, after lunch 1, ya kan? Loh kok cuma 2? Nah, saya ke tempat yang pertama janjian, tapi saya tidak langsung pulang dari tempat itu. Saya selalu cari call calling di daerah situ, ya. Jadi satu janji, habis itu ya saya call calling ke toko-toko sebelahnya. Atau kalau dia di gedung, saya langsung ke lantai-lantai lainnya. Jadi bahkan di satu appointment itu yang harusnya cuma 2 orang, saya bisa sampai kadang 3 sampai 4 gitu, ya. Tapi ya minimal 2 ya. Satu janji saya, satu orang tidak dikenal. Nah, nanti saya pindah nih, habis makan siang saya pindah ke tempat kedua, saya nanti ketemu orang yang saya bikin janji, habis itu saya call calling apa yang di sebelah-sebelahnya atau di lantai-lantai lain juga. Kenapa saya campur begitu? Karena gini, kalau kita semuanya call calling semua gitu ya, hot market semua, kita bisa-bisa nggak closing-closing terus ya. Jadi nanti kita cepet down. Nah, kalau yang janji kan pasti mestinya orang yang lebih dekat sama kita ya, yang kemungkinan closingnya lebih besar. Jadi combine aja. Jadi sehari ada 4, 2 yang janji, 2 yang call calling sebenarnya. Itu dulu kegiatan saya seperti itu. Gitu sih. Oke. Setelah menjadi leader pasti ada perubahan ya? Kalau udah jadi leader, pekerjaan kita tuh udah lebih banyak kan. Kita kan selain kalau masih AAD tahun pertama, menurut saya masih perlu jualan dikit-dikit lah ya. Terus habis itu kita kan setiap hari harus ketemu orang pra-BOP. Habis pra-BOP kita masih harus ada sesi yang coaching lagi, ya kan? Dulu saya waktu jadi leader,
saya tumpukin tuh coaching itu hari Kamis misalnya gitu ya. Nah, hari yang lain saya keluar untuk yang 6 open question, pra-BOP gitu ya. Tapi dulu saya tuh pra-BOP banyak dibantu oleh suami saya sih. Jadi suami saya lebih banyak ketemu orang untuk pra-BOP ya. Nah, tapi saya coachingnya itu, nah kalau suami istri kita kerja pasti lebih cepat karena dia di luar pra-BOP banyak, habis itu dia langsung lempar, dia bilang nanti ketemu manajer saya ya, dia bilang gitu. Nah, habis itu saya coaching. Saya coaching itu bisa sampai kayak gini loh teman-teman. Kan kalau orang baru kan dia ada kesempatan 3 bulan private sama saya, ya kan? Itu yang di sesi coaching itu sebenarnya dari dulu saya UM sampai dengan hari ini. Cuman sekarang ada nama lah ya, namanya apprentice ya. Kalau di tempat saya ada sesi coaching namanya apprentice gitu. Tapi sebenarnya itu adalah yang saya lakukan dari dulu. 3 bulan pertama itu dia di private. Saya bilang kamu dapat kesempatan private 3 bulan. Hanya 3 bulan. Setelah itu kamu udah harus jalan sendiri. Ya. Nah, 3 bulan itu private-nya itu saya tumpuk di satu hari, Kamis misalnya, jam 9 sampai jam 10.30. Itu sama 2 orang. Habis itu saya istirahat setengah jam. Jam 11 sampai jam 12.30. Habis itu saya istirahat setengah jam. Habis itu nanti jam 1 sampai jam 2.30 gitu. Nggak mau banyak-banyak. Kalau misalnya private begini, 2 orang aja. 2 gitu. Jadi agennya itu udah tahu. Hari Kamis nanti dia private sama saya yang jam 1 sampai jam berapa. Kayak gitu. Nah itu di kantor. Nah kadang-kadang yang agak sibuk, kita sesuaiin juga kan. Oke, kamu berarti dapat private-nya itu yang di daerah Puri. Oke, malam misalnya ya. Ya udah malam jam berapa gitu. Kita tentuin dari awal. Jadi masih komitmen. Dia komit, saya komit. Nggak bisa suka-suka. Ya udah deh nanti ketemuan nanti pas kita janjian lagi, nggak bisa gitu. Oke. Dalam prakteknya apakah memang benar-benar komit seperti itu atau ada yang Iya, kita bilang dari awal, jadi waktu habis BOP kita udah nanyain, kamu dapat jatah private 3 bulan, ya. Nanti dalam 3 bulan, kan gue nggak bisa langsung ngajarin lu semua. Memang ada ilmu sih di training, tapi banyak sekali yang kita perlu private gitu. Lagian kalau di training kan one way. Kalau sesi private, kamu bisa latihan sama saya gitu. Nah, kamu dapat jatah 3 bulan. Nah, istilahnya tuh kayak ini adalah service gitu loh, support gitu loh. Jadi kita bilang, kamu mau hari apa? Nanti kita janjian aja. Nanti gue alokasikan waktu gue gitu. Lu mau hari apa? Enaknya di mana? Oh, lu mau daerah Puri ya? Oke. Tapi gue mesti nyari 1 orang lagi supaya gue sekalian gitu. Nah, kita suka bilang gitu. Atau misalnya kalau nggak ada, boleh nggak kalau misalnya supaya ada 1 lagi sih yang dia mau di daerah Sudirman misalnya. Nah kalau mau kita kesana aja setiap hari Jumat malam gitu, kayak janjian gitu. Nah kalau sekarang kan kita sistemnya tuh udah namanya apprentice ya. Kalau apprentice itu kita juga sama, kita nentuinnya kalau apprentice lebih enak lagi. Kalau apprentice itu kita bisa banyak leader berkumpul ya. Sebenarnya ini kayak ini aja sih, kayak dulu saya lakukan, kita admin, habis itu saya bikin central admin ya. Kalau apprentice ini adalah central coaching gitu ya. Jadi semua leader boleh kirim agent dan kita bikin 1 batch, misalnya batch ini mulai tanggal sekian gitu kan. Nah, habis itu mereka start ya, selama 12 minggu ke depan ini di coaching setiap minggu. Nah, setiap minggu itu yang coaching leadernya beda-beda. Oke. Jadi kita jatuhnya tuh nggak mesti setiap minggu bertugas gitu. Gitu sih, kalau apprentice itu seperti itu. Nah, coachingnya menurut saya juga lebih efektif lewat Zoom. Karena cuma 1 jam. Ya kan? 1 jam kita nggak usah pakai macet lagi. Kalau zaman dulu kan mesti janjian di Puri lah, di mana lah, bla 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 gitu kan. Kalau ini udah enak banget. Kalau apprentice itu pokoknya setiap hari Kamis jam 8. Biasanya jam 8 sampai jam 9, 1 jam. Nah, begitu open Zoom, orangnya kan banyak tuh agentnya. Langsung breakout room. 1 leader hanya tanganin maksimum 4 orang, 4 atau 5 orang. Karena mereka harus sharing apa yang mereka lakukan. Gitu, di lapangan. Oke, jadi jamnya bareng, cuman dibagi kelas-kelas grup-grup kecil begitu ya? Ya, breakout room. Misalnya 1 batch itu
Misalnya kita batch yang misalnya satu batch itu ada total ada 20 orang. 20 orang sih tergolong banyak sih. Biasanya ya oke lah, mungkin 20. Kita akan bagi ke dalam 4 grup atau 5 grup gitu. Nah, jadi malam itu berarti ada 4 atau 5 leader yang bertugas. Gitu. Kemudian kalau misalnya secara mungkin saya tanya sedikit lebih teknis ya, Bu Cassandra. Nah itu kan di sela-sela dalam waktu 3 bulan itu kan tentunya ada agent-agent baru lagi nih yang join. Nah itu apakah mereka ngantri ikut batch yang kedua atau gimana? Batch berikutnya. Jadi kita selalu mulai tuh misalnya kayak kemarin kita baru, ini batch yang baru mulai. Jadi kita ada onboardingnya minggu lalu. Nah hari ini Senin adalah hari pertama mereka FUFT istilahnya ya, follow up follow through, coaching gitu loh ya, coaching pertama. Nah jadi hari ini pertemuannya itu kita ada 3 leader yang bertugas karena ini dibagi 3 grup doang kalau nggak salah, yang batch yang baru ini. Nah nanti yang mau masuk lagi bulan depan, setiap bulan buka gitu. Oke, apakah itu nanti ada kurikulumnya untuk leader-leader yang coaching atau ya udah bahas aja activity daily begitu? Saya selalu bilang gini, kalau kita dalam coaching ya teman-teman ya, selalu kita harus deliver 3 hal ya. 1 skill, karena kalau kita ketemu agent kita nggak bagikan skill, agent nanti nggak mau datang lagi. Ya, ingat ya. Jadi leader harus punya skill yang banyak juga. Skill yang simple-simple aja, nggak usah susah-susah. Kadang-kadang saya cuman setiap leader harus bisa. Misalnya cara ngejelasin black card gitu ya. Terus atau misalnya cara ngejelasin ini apa yang fixed amount gitu. Atau cara ngejelasin tentang income protection gitu-gitu ya. Jadi setiap sesi coaching harus ada skill yang dibagikan. Simple-simple punya skill. Habis itu kedua, kita harus monitor apa yang mereka lakukan. Nah, kalau udah sesi apprentice sih nggak bisa lari karena mereka itu wajib isi aktivitas. Jadi mereka lakukan aktivitas apa aja, apakah mereka cuma approach, atau mereka presentasi, atau mereka follow up, kayak gitu. Itu semuanya itu terdokumentasi gitu loh. Jadi kita tinggal lihat aja, kamu minggu lalu ada 2 presentasi ya, ke siapa aja? Coba dong ceritain, kamu presentasi apa, kayak gitu. Nanti dia cerita. Terus kamu ngomongnya gimana gitu. Nah itu monitoring ya. Jadi skill monitoring, sama yang ketiga menurut saya selalu ditutup dengan penguatan, motivasi. Ya. Setiap kali kita ketemu agent harus ada penguatannya menurut saya. Supaya mereka itu setiap kali ketemu kita tuh kayak dapet apa ya? Semangat baru gitu ya. Yang tadinya udah loyo-loyo ditolak orang, setiap ketemu leader dapat obatnya gitu. Menurut saya sih gitu sih. Oke, ya luar biasa ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Popel berkaitan dengan yang monitoring tadi. Itu apakah hanya dilakukan selama 3 bulan private itu? Next-nya seperti apa, Bu Cassandra? Idealnya tuh yang udah 3 bulan kita privatein, udah tahu cara ngisi form segala macam, harusnya dilanjutin ya, dilanjutin. Tapi jujur, memang banyak yang nggak suka dengan administrasi ya. Jadi kebanyakan pasti nggak lanjutin ngisi-ngisi gituan lagi. Tapi anyway, nggak apa-apa. Karena dia agent baru, dari awal kita udah bentuk habitnya dia itu beraktivitas segencar yang di awal-awal ini, yang dimana mereka dimonitor di apprentice itu, nanti akan ke bawah sih teman-teman. Ya. Tapi ada nggak yang terus memakai form itu isi terus? Ada. Contohnya itu leader saya Andrea Sindu Dharma, itu dia udah belasan tahun tetap aja masih lakukan. Gitu. Form yang saya bikin point monitoring itu, ya. Ada, tapi ya sedikit lah, ya. Tapi nggak apa-apa juga ya teman-teman. Saya juga termasuk orang yang malas untuk menulisin administrasi itu sih jujur gitu ya. Nah, tapi saya juga kadang-kadang saya bilang gini, oke lah kalau kamu malas isi-isi point monitoring, saya kasih lihat ya point monitoringnya seperti apa ya. Kalau kamu mau males untuk ngisi point monitoring, nah ini teman-teman saya kasih lihat dulu deh yang realnya. Yang realnya saya udah share screen belum sih? Belum ya? Belum keluar. Oke, saya share screen. Nah, udah keluar. Ya, ini
Ini apprentice. Ini group apprentice. Point monitoringnya kan seperti ini. Kalau awal-awal kita memang bikin yang lebih detail, tapi kalau misalnya dia udah lepas dari program apprentice ini, nggak apa-apa. Ini misalnya saya mau kasih date yang ya boleh. Rata-rata bagus kok. Point monitoring. Week berapa? Ini kan tuh sampai dulu apprentice kita setahun. Saya buka yang sembarang ya. Week 28. Nah, ini dia 22 poin doang. Ini agent part time sih. Nah, ini kurang bagus ya. Si itu kurang bagus. Kalau teman-teman mau lihat Michelle ini memang kurang bagus. Kalau misalnya saya kasih lihat yang misalnya anak yang bagus ya. Ini punya saya tuh. Agent saya bagus dia. Point monitoring. Rapi banget tuh ya sampai 52 minggu. Kita buka lah ya sembarang yang minggu ke-41 gitu ya. Tuh 63 poin gitu ya. Ini dia terakhir udah banyak follow up ya. Banyak follow up. Tapi kalau kita lihat yang sebelum awal-awal itu dia banyak presentasi. Presentasi ya, approach, follow up, bla bla bla. Ada poin-poinnya, 64 poin. Ya kalau misalnya nanti mereka udah nggak sanggup ini nerusin point monitoring ini, tapi kita sih sangat encourage ya kalau ini memang bagus, tools ini bagus ya silakan dilanjutin ya kita bilang ya. Tapi kalau memang dia males, setidaknya dia bikin, teman-teman pernah lihat nggak yang ini, yang bentuknya kalender? Oh iya. Kita cuman stabilo aja, merah, kuning, hijau gitu. Bikin target aja, misalnya sehari mau prospek 2 orang nih, gitu ya. Saya sendiri juga dulu sering lakukan seperti itu kalau udah malas ngisi point monitoring. Saya bikin target sehari saya mesti ketemu 2 orang. Kalau saya beneran ketemu orang, saya stabilo tanggal itu hijau. Karena kan memenuhi target, ya kan? Tapi kalau cuma 1 orang, berarti kuning. Tapi kalau 0, merah. Nah, nanti habis itu dipaparkan kalender, tinggal ambil aja kalender gitu ya teman-teman, kalender tinggal di print aja. Kalender kayak gini kan, kalender terus tinggal di warna-warnain aja. Merah, kuning, hijau. Nah, seberapa banyak kita hari hijaunya? Targetnya dalam setahun sih harus 200 hari hijau. 200 hari hijau. Ya, 200. Kalau kurang dari itu, ya jangan salahin siapa-siapa ya. Salahin diri sendiri aja. Oke, ya. Ini FUFT ini apa ya, Bu Popel? Ini ada pertanyaan seperti form yang Ibu berikan saat kick off bulan Juli ya, Bu? Yang tadi. Oh, yang tadi itu ya. Oh, oke. Monitoring. Oke. Ya, oke. Teman-teman mungkin ada yang masih penasaran tentang program monitoring tadi, ada yang mau tanya? Silakan, ada yang tadi soalnya agent baru yang ada di sini, teman-teman kalau mau sukses, menurut saya teman-teman juga harus monitor diri sendiri ya. Kalau nggak bisa, tapi jujur kalau monitor diri sendiri itu sulit ya. Minta tolong leader kalian untuk memonitor kalian. Jadi ini dibalik loh ya. Jadi bukannya kita leader yang seneng memonitor kalian, enggak gitu ya. Harus minta sendiri ya. Kalau udah tiap kali minta dimonitor sama leader, bikin janji seminggu sekali, habis itu traktir leadernya ya, minum kopi. Agent yang harus traktir leadernya ya. Oh, kan udah dimonitor, emang pikir gratis. Orang suami saya aja lari ya, lari itu dia bayar coach gitu ya. Bayar coach itu jutaan lah sebulan gitu ya. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Ngapain aja coachnya? Cuma nyuruh-nyuruh doang. Lu hari ini lari sekian kilo, besok lu lari sekian, besok lu larinya yang interval, besok lagi lu lari yang long run, lu kasih tugas doang tapi dibayar.
Harusnya kita leader yang dibayar ya sama agent ya. Nah, betul. Jadi kalau teman-teman mau di coach gitu ya, coach itu kan berarti dia make sure kita lakukan, ya kan? Dan coachnya suami saya tuh yang lari cuman tiap hari ditagih aja, tinggal dilihat di Strava gitu. Udah lakukan belum? Gitu. Kok nggak lakukan ya? Gitu. Di follow up aja selalu kayak gitu. Jadi cuman kasih tugas, ngecek doang gitu. Ya sesekali kasih skill lah, misalnya kalau interval tuh gini-gini ya, ada teorinya juga lah kalau lari, saya nggak ngerti deh gitu. Nah sama kayak kita ya kan, kita kan juga kita make sure agent kita lakukan, kita monitor, terus sesekali kita kasih skill gitu ya. Nah harusnya agent yang bayar leader. Iya, betul. Ini kan kita bantu mereka untuk mengembangkan bisnisnya ya. Jadi teman-teman harus menempatkan gini loh. Waktu agent baru join, 3 bulan pertama dapat coaching private itu adalah benefit, itu adalah support, gitu. Kalau bisa dia lewatkan momen itu nggak bisa diulang lagi. Saya apprentice itu kalau agent baru yang join nggak usah komit apa-apa, nggak usah bayar apa-apa, langsung join aja, kita terima. Tapi kalau yang sudah lewat 6 bulan jadi agent, baru mau join apprentice, tahu nggak teman-teman, mereka harus bayar. Ini serius loh, ini bayar mereka ya. Jadi tapi bayarnya itu kita bilang komitmen fee lah ya. Jadi kita bilang kita bukan tipe yang mau dapat bayaran gituan lah, itu uang seberapa sih, tapi setidaknya kita kepengen ada komitmen. Lu udah join 6 bulan tapi lu baru mau di coaching gitu, berarti something wrong dong, berarti dulunya kenapa gitu, kenapa lu nggak ikutan coaching gitu. Oke, untuk menunjukkan keseriusan kamu, kita minta komitmen fee 500.000. Ya, tapi kalau misalnya dia nanti lulus semua kriteria, 500.000-nya kita balikin. Oke, hanya untuk komitmen aja ya. Dan lulus itu harus ini loh, selama 12 kali pertemuan itu ya, hanya boleh bolos 2 kali. Itu salah satu kriterianya. Kalau lebih dari 2 kali berarti out ya? Angus. 500.000-nya angus. Terus kalau dia harus lakukan point monitoring, dia harus beraktivitas. Kalau aktivitasnya itu sesekali di bawah 50 poin nggak apa-apa. Tapi yang jelas rata-rata dari total itu harus 50 poin per minggu. 50 poin per minggu, baru dia bisa lulus. Kalau enggak 500.000-nya hangus. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Popel, nilai total itu tiap minggunya itu tujuannya untuk apa ya Bu? Itu untuk memonitoring aktivitas daily-nya begitu ya? Iya, bahas kegiatan mereka. Jadi ini kan ininya kan, ini kan point monitoringnya. Tapi mereka juga ada list presentasi. Ya mereka catat dulu lah apa yang mereka prospek ya kan. Jadi kita tinggal waktu FUFT kita tinggal buka aja. Nah ini presentasi sampai 200 orang loh coba. Ya, kita lihat yang presentasi yang nomor ke 1318 sekian, coba lihat. Nah, ini kita tinggal buka aja. Nah ini dia prospek namanya Siu Chung, tawarin PPH plus, akan pelajari dulu, belum mau ambil insurance karena ekonomi cuma ada BPJS aja, dulu punya Allianz tapi sudah tutup gitu. Nah ini prospeknya kita bahas nih. Nanti waktu kita bilang, lu waktu ketemu si Siu Chung ini, emang lu presentasi kayak gimana? Ekonominya belum itu ya jadi dibahas gitu. Kayak bahas, nah ini ya yang mau tawarin perwarisan, akan pelajari dulu. Belum sempat pelajari. Ini follow up ya, tanggal sekian dia prospek 9 April, 7 Mei dia follow up, belum sempat pelajari. Gitu. Nah, nanti kita kasih masukan, kalau belum sempat pelajari, coba di refresh lagi, jangan-jangan dia lupa gitu. Emang dulu cerita perwarisan kayak apa, kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, ini dia done closing. Ini FUFT gituin aja, bahas kegiatan mereka. Jadi makanya nggak ada silabus sebenarnya.
Oke. silabus yang ketat. Berarti dari sharingnya Bu Cassandra ini, kalau saya ambil kesimpulan, semua grupnya Bu Cassandra ini nggak pakai joint field work ya? Oh, joint field work bisa, harus. Jadi misalnya joint field work kan nggak semua joint field work kan. Nah kalau joint field work kan dia tulis di situ udah ngerti juga lah. Tapi kita nggak join every case kan. Gitu. Joint field work ada. Jadi bukannya dari awal memang dijanjiin setiap agent baru itu akan dilakukan joint field work, tapi berdasarkan case by case aja begitu ya? Iya. Dan lagian kadang-kadang untuk case tertentu malah lebih kaku ya kalau leadernya yang ikutan ya. Oke. Apalagi zaman pandemi kan orang juga jarang kan mau ketemu orang. Mungkin pernah sempat joint field work lewat Zoom gitu Bu Cassandra? Oh iya bisa. Ya, saya juga sempat kemarin. Iya. Oke, ayo teman-teman, ini pertanyaannya rata-rata masih dari leader, dari saya juga. Ayo agent-agent yang baru, mungkin ada yang mau tanya, atau dari ini saya lihat ada banyak kantor lain yang juga join, bukan dari Harvest, Bu Cassandra. Mungkin ada yang mau tanya, silakan saya kasih kesempatan untuk bisa ngetik di kolom chat. Mumpung ketemu loh ini sama top leadernya Prudential. Silakan kalau ada yang mau tanya. Bu Cassandra, saya mau tanya deh. Ya, Gini, bisa kasih tips nggak ya supaya teman-teman ini, para calon AAD, supaya ketika mereka nanti waktu betul-betul sudah promosi, mereka itu betul-betul jadi AAD yang tangguh gitu ya. Artinya bukan cuma jabatannya AAD, tapi kapasitasnya memang sudah jadi AAD gitu. Nah, kira-kira 4 bulan ini apa saja yang perlu mereka persiapkan gitu ya? Karena fenomenanya kan banyak juga yang udah jadi AAD akhirnya stuck, nggak lanjut jadi AD. Nah, mungkin Bu Cassandra dari pengalamannya bisa kasih share di 4 bulan ini apa yang perlu mereka lakukan supaya waktu jadi AAD betul-betul mereka tuh kapasitasnya benar-benar AAD, begitu kurang lebihnya. Iya. Kalau menurut saya sih teman-teman ini ya rekrut yang serius, jadi bukan cuma menuhin kaki. Kalau kita kan sekarang makin lama persyaratan untuk menjadi AAD semakin gampang ya menurut saya ya. Kalau zamannya kita itu mesti punya agent 4 orang yang API-nya 30 loh teman-teman. Kalau zaman sekarang kan gampang banget ya. Cuman asal closing satu case aja ada 4 orang yang ada pecah telur aja udah bisa kita naik jadi AAD. Dan total API terkumpul juga mirip-mirip kita dulu. Dulu kita 300, sekarang juga 300 ya teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman lihat gini ya, jangan kriteria yang dipermudah itu teman-teman akhirnya jadi penurunan kualitas ya. Menurut saya teman-teman tuh cari 3, kan idealnya kan cari 2. Tapi kalau saya kan selalu sistemnya tuh selalu kalau disuruh cari 2, saya selalu maunya double ya. Saya cari 4 calon leader teman-teman. Kalau kita mau naik AAD, kita mesti cari 4 orang yang nantinya mau jadi leader juga seperti kita. Gitu. Nah, kalau cuman agent penggembira, teman-teman sebenarnya bukan leader gitu. Teman-teman cuman agent bertitel AAD aja menurut saya ya. Jadi jangan jadi AAD seperti itulah ya. Nah, jadi teman-teman waktu jadi AAD mesti cari minimal 2 lah yang mau jadi AAD seperti teman-teman. Saya yakin kalau dapetin orang yang serius untuk jadi AAD, teman-teman pasti bukan AAD bohong-bohongan lah gitu ya. Nah, apalagi teman-teman baru join. Kalau baru join itu kan natural marketnya orang paling dekatnya teman-teman udah bisa diajak ya. Kita bilang gini, kalau saya dulu kayak teman SD saya yang udah paling dekat sama saya bilang ini bagus, kamu percaya saya ya. Saya aja mau jalanin. Kamu percaya nggak sama saya penilaian saya? Ya, iya sih percaya sih. Nah, tapi tentunya kita juga harus nunjukin hasil ya teman-teman ya. Waktu kita jadi agen, profesi masih agen di sini, teman-teman juga harus menghasilkan. Jadi saya tunjukin kepada teman baik saya bilang, saya baru join 10 bulan. Lihat nih, income saya
Dari bulan pertama 1 juta, bulan kedua 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, dan selama 10 bulan, saya dari Maret sampai dengan Desember, ya, itu saya bisa mendapatkan 15 juta loh, gitu. Ya, itu percepatan income-nya tuh luar biasa banget, ya. Nah, terus yuk saya bantuin juga, yuk kamu seperti saya gitu, ya. Ya gitu aja sih. Yang penting tuh rekrut orang bener, jangan rekrut yang cuman asal menuhin buat jadi AAD doang gitu. Nanti teman-teman akan bertitel agent bertitel AAD, nggak ada guna ya. Di luar sana Oke. harus belajar lakukan 6 open question juga ya. 6 open question sambil didampingin oleh leader, pelan-pelan lakukan fungsi leadernya ya. Fungsi leader ngapain aja sih? Kalau menurut saya ya 6 open question, terus memastikan orang itu ikut BOP. BOP kan dilakukan di kantor ya, oleh training kantor. Habis itu kita lakukan inisiasi untuk memantapkan dia untuk join jadi agen. Habis itu ya kita coaching. Kerjaan kita ya coaching dan coaching sebagai leader. Kalau dengan apprentice saya napasnya agak lebih santai lah ya, karena kan dibagi-bagi sama tugas sama leader yang lain. Jadi misalnya satu batch itu kadang-kadang saya sebulan baru kebagian 2 kali gitu ya. Nah, tapi dulu sebelum ada apprentice dan mungkin teman-teman juga mungkin belum ada program apprentice, coaching itu adalah tugas leader. Leader itu kan suka nyalahin agent gue kok nggak jalan gitu ya. Lu lakukan coaching nggak? Gitu. Kalau nggak lakukan coaching ya jangan berharap dong agent itu bisa jalan sendiri. Oke. Thank you ya. Ya, thank you Bu Cassandra. Ini ilmunya udah lengkap nih ya, mulai dari jualan, mulai dari rekrut, sampai open question, sampai coaching, monitoring, semua komplit paket lengkap ya. Ilmu jualan saya tuh teman-teman udah bisa lihat di YouTube. Itu banyak ya, banget. Oke, ya, teman-teman yang mau lebih dalam tentang cara jualan itu bisa lihat di YouTube ya. Ini tadi udah sempat sekilas dibahas beberapa, tapi kalau mau lebih lengkap bisa lihat di YouTube. Oke, teman-teman. Sharing kan harus sharing bagaimana cara presentasi. Kalau sekarang, aduh teman-teman tinggal ke YouTube lihat. Makanya pandemi itu ada bagusnya juga ya. Betul. Ilmunya lebih cepat tersebar ya, Bu Cassandra. Bisa diulang-ulang lagi, bisa di-pause. Di-pause, dicatat gitu ya, terus diulangi lagi. Words by words-nya dipelajarin gitu. Iya, betul. Oke, one last question teman-teman. Ada yang masih mau tanya, penasaran sama Bu Cassandra? Boleh, silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada, kita rasanya tutup deh. Ini ilmunya Bu Cassandra udah kita peras habis nih kelihatannya ya. Udah banyak sekali sharingnya, luar biasa banget. Tapi lain kali mungkin nggak tahu kapan kita undang lagi, boleh ya? Oke. Thank you banyak sekali ya Bu Cassandra untuk sharingnya malam hari ini. Teman-teman, ini sebelum kita selesaikan sesi kali ini ya, kita mau foto bareng ya sama Bu Cassandra ya.